Aku syok saat menyadari pasien yang melahirkan di hadapanku adalah Gundik suamiku, ibu dari anak pertama mereka. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja. Teman-teman yang menonton cerita ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kantor bidan tempatku bertugas malam itu sudah sepi. Hanya terdengar deru AC dan suara rintikan hujan di atap seng. Aku, Rima, sedang menyelesaikan laporan medis sambil sesekali melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. 5 tahun aku menikah dengan Mas Sadam, dan malam-malam seperti ini sudah menjadi bagian dari rutinitas kami. Sebagai seorang bidan dan istri kontraktor, kami saling memahami tuntutan pekerjaan masing-masing. Meski belum dikaruniai anak, pernikahan kami terasa lengkap dengan cinta dan saling pengertian. Besok aku harus ke proyek pagi-pagi. Rim, jangan pulang terlalu larut, pesan Mas Sadam lewat telepon tadi sore. Suaranya yang hangat selalu berhasil membuatku tersenyum. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Aku juga cuma tunggu laporan ini selesai. Jawabku kala itu, sama sekali tidak menduga bahwa malam ini akan menjadi titik balik kehidupan pernikahan kami. Hujan semakin deras ketika aku mendengar suara mobil berhenti di depan klinik. Biasanya, pasien yang datang pada jam segini adalah kasus-kasus darurat. Aku segera berdiri, merapikan jas bidanku, bersiap menyambut kemungkinan persalinan mendadak. Pintu terbuka dengan didorong kasar. Seorang perempuan muda dengan wajah pucat pasi dan rambut basah menempel di peluhnya masuk dengan langkah tertatih. Perutnya yang membuncit tinggi menunjukkan usia kehamilan yang sudah cukup bulan. Tolong, Bu Bidan, desisnya sambil menahan perutnya yang mengeras karena kontraksi. Air ketuban saya sudah pecah di jalan. Aku segera mendekat dan memapahnya. Tenang, Ibu. Pelan-pelan saja. Ini pembukaan berapa? Aku tidak tahu. Jawabnya terbata-bata. Tapi rasanya mau keluar. Saat itulah, dari balik pintu, muncul sosok yang sangat kukenal. Pria itu masih mengenakan jas hujan berwarna biru tua yang kupilihkan untuk ulang tahunnya bulan lalu. Rambutnya basah, matanya penuh kecemasan, dan tangannya masih memegang kunci mobil yang sering kupinjam. Rima? Suaranya terdengar serak. Wajahnya pucat melihatku berdiri di sana. Kau yang jaga malam ini? Aku kira jadwal piketmu besok. Dunia seakan berhenti berputar. Aku berdiri membeku. Tangan kananku masih memapah perempuan itu, sementara mataku tak percaya menatap suamiku sendiri. Ada apa Mas Sadam di sini? Siapa perempuan ini? Mas Sadam? Kataku pelan, suaraku gemetar. Apa yang terjadi di sini? Perempuan yang kupapah itu memegangi perutnya erat-erat. Sadam, tolong, sakit sekali. Panggilan akrab itu seperti tamparan keras di pipiku. Aku melihat bagaimana Mas Sadam segera mendekat dan menggantikan posisiku memapah perempuan itu. Tatapannya menghindar dariku. Rima, tolong, dia butuh pertolongan. Ini darurat. Pinta Mas Sadam dengan suara rendah, hampir seperti berbisik. Naluri profesional sebagai bidan akhirnya mengambil alih. Meski hatiku berontak, tanganku bergerak otomatis. Bawa ke ruang bersalin. Kamu tunggu di luar. Perintahku pada Mas Sadam dengan suara datar yang bahkan mengejutkan diriku sendiri. Sepanjang proses persalinan, aku seperti robot. Tanganku bekerja dengan terampil, memeriksa pembukaan, memantau detak jantung janin, memberi instruksi pada perempuan itu untuk mengejan. Tapi di dalam, hatiku hancur berkeping-keping. Setiap kali perempuan itu merintih kesakitan, Mas Sadam yang kulihat dari balik kaca ruangan terlihat gelisah. Wajahnya cemas seperti dialah yang harus menanggung rasa sakit itu. Bu Bidan, tolong beritahu Sadam aku baik-baik saja. Pinta perempuan itu di sela-sela kontraksi. Aku mengangguk kaku. Fokus saja pada prosesnya. Ibu. Nama ibu siapa? Ulfa. Jawabnya singkat sebelum mengerang kesakitan lagi. Ulfa. Namanya terpatri dalam ingatanku. Perempuan yang merenggut kebahagiaanku tanpa kusadari. Proses persalinan berlangsung cepat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, tangisan bayi mengisi ruangan. Aku dengan gemetar mengangkat bayi mungil itu. Seorang laki-laki yang sehat dan lucu. Saat membersihkannya,
Aku tak bisa menahan diri untuk memperhatikan wajah bayi itu. Ada kemiripan yang tak terbantahkan dengan Mas Sadam, terutama di bagian mata dan hidung. Dengan hati yang berbunga-bunga, aku menyerahkan bayi itu kepada Ulfa. Selamat, Ibu Ulfa. Anak laki-laki yang sehat. Ulfa menerima bayinya dengan air mata bahagia. Saat itulah, Mas Sadam masuk tanpa kuundang. Dia langsung menghampiri Ulfa dan melihat bayi mereka dengan mata berbinar. Cantik sekali, seperti ibunya. Bisik Mas Sadam pada Ulfa, sama sekali mengabaikan kehadiranku. Kata-kata itu seperti pisau yang mengoyak-ngoyak jantungku. Aku masih ingat, dulu dia selalu bilang ingin punya anak perempuan yang cantik sepertiku. Aku beri nama Arka, kata Ulfa bangga, memandang Mas Sadam penuh cinta. Arka Sadam Putra, tambah Mas Sadam dengan lembut, mengusap kepala bayi itu. Aku berdiri di sudut ruangan, menyaksikan pemandangan yang tak pernah terbayangkan ini. Suamiku, bersama perempuan lain dan anak mereka, membentuk keluarga bahagia. Aku hanya penonton, bidan yang harus menyaksikan kehancuran hidupnya sendiri. Setelah memastikan kondisi Ulfa dan bayi stabil, aku keluar ruangan dengan langkah gontai. Mas Sadam mengikutiku. Rima, aku bisa menjelaskan. Katanya mencoba memegang tanganku. Aku menarik tanganku dengan kasar. Jangan sentuh aku. Penjelasan apa yang kau punya, Mas? Bahwa selama 2 tahun ini kau berselingkuh? Bahwa kau membawa gundikmu ke tempat kerjaku untuk melahirkan anak haram? Rima, tolong, jangan bilang begitu. Dia bukan gundik, dan Arka bukan anak haram. Apa? Kau sudah berani menyangkal statusnya? Atau kau sudah menikah dengannya secara diam-diam? Tanyaku, suaraku bergetar menahan amarah dan kesedihan. Mas Sadam diam, wajahnya menunduk. Itu lebih dari cukup sebagai jawaban. Dadaku sesak, sulit bernapas. Aku harus keluar dari sini. Tanpa berkata lagi, aku berjalan meninggalkannya. Aku melewati koridor, mengambil tas dan jaketku, lalu keluar ke tengah hujan yang masih deras. Air mata yang kutahan sepanjang malam akhirnya tumpah, bercampur dengan air hujan yang menghujam tubuhku. Malam itu, di bawah rinai hujan, aku bukan lagi Rima yang percaya pada cinta dan kesetiaan. Aku adalah Rima yang terkecoh, yang harus menyaksikan pengkhianatan terkejam dengan matanya sendiri. Dan yang paling menyakitkan, aku harus menjadi bidan yang menolong kelahiran buah hati dari perselingkuhan suamiku sendiri. Hujan masih mengguyur atap seng klinik dengan suara berisik yang memekakkan telinga. Aku berdiri di bawah atap kecil depan klinik, tubuhku menggigil hebat bukan karena hawa dingin malam, tapi karena getaran dari dalam diriku sendiri. Air mata sudah tak lagi bisa kutahan, bercampur dengan air hujan yang menerpa wajahku. Dunia yang kukira kokoh, tiba-tiba runtuh dalam sekejap. Rima! Rima, tunggu! Suara Mas Sadam dari belakang membuatku semakin ingin lari. Tapi kakiku bagai dijejaki beton, tak mampu bergerak. Dia menghampiriku, wajahnya yang biasanya tampan dan penuh wibawa, kini terlihat compang-camping oleh rasa bersalah dan ketakutan. Aku akan pulang dulu, kataku dengan suara serak, mencoba menerobos hujan menuju mobil. Tidak, kamu tidak bisa menyetir dalam kondisi seperti ini. Mas Sadam menarik lenganku dengan kuat. Ayo masuk, kita bicara. Dia menyeretku kembali ke dalam klinik. Ruang tunggu yang biasanya terasa nyaman dan menenangkan, kini terasa seperti penjara. Aku duduk di kursi plastik oranye, sementara Mas Sadam duduk di depanku, tangannya menutupi wajah. Mulai kapan? Tanyaku dengan suara datar, memecah kesunyian yang tegang. Mas Sadam menghela napas panjang. 2 tahun yang lalu. 2 tahun? Suaraku nyaris tercekik. Kita sudah menjalani kebohongan selama 2 tahun. Dia adalah anak dari rekan bisnis, Rima. Awalnya hanya urusan profesional. Tapi kemudian kau tidur dengannya? Kau menjalin hubungan? Kau menghamilinya? Hardiku, suaraku mulai meninggi. Dengar dulu penjelasanku, Rim. Keluargaku terus menekan karena kita belum punya anak. Ibumu pun sering bertanya kapan punya cucu. Aku lelah, Rima. Aku butuh pelarian. Jadi ini salahku? Karena aku belum bisa memberimu anak? Dadaku sesak, rasa sakit itu begitu nyata. Kau tahu betapa aku setiap bulan berharap, berdoa,
menjalani berbagai pengobatan. Dan daripada mendukungku, kau justru mencari pelarian. Bukan begitu maksudku. Masada mencoba membela diri. Aku hanya lemah. Ulfa, dia memberiku perhatian yang berbeda. Perhatian yang berbeda? Aku terkekang pahit. Apa yang tidak kuberikan padamu? Sadam, aku bekerja, mengurus rumah, melayanimu, mendukung semua keputusanmu. Apa masih kurang? Dia diam, menundukkan kepala. Aku tahu ini salah, Rima. Tapi ketika tahu Ulfa hamil, aku tidak tega. Aku tidak tega pada anak itu. Jadi kau tega padaku? Tega membohongiku selama 2 tahun? Tega membawanya ke sini, ke tempat kerjaku? Suaraku bergetar menahan amarah. Kenapa? Sadam? Kenapa harus di sini? Dia tadi malam ngotot ingin ditangani oleh bidan yang terbaik. Dan dia tahu kamu bidan yang handal. Jawabnya pelan. Jadi dia tahu tentang aku? Dia tahu kamu sudah menikah? Tanyaku, rasa hancur itu semakin dalam. Masada mengangguk pelan. Dia tahu segalanya. Rima. Tapi dia tidak peduli. Katanya, yang penting aku jujur padanya. Aku tertawa getir. Jujur? Kau jujur padanya tapi membohongiku? Sadam, kau lebih memilih menjadi jujur pada gundikmu daripada pada istrimu sendiri. Aku tidak merencanakan semua ini, Rima. Semua terjadi begitu saja. Bentaknya, lalu langsung menyesal. Maaf, aku tidak bermaksud. Tidak, potongku, berdiri. Cok. Aku sudah mendengar semua yang perlu ku dengar. Aku masih mencintaimu, Rima, katanya tiba-tiba, memegang tanganku. Aku dan Ulfa itu hanya kesalahan. Kamu adalah istriku, wanita yang ingin kuhidupi seumur hidupku. Aku menarik tanganku dengan kasar. Jangan sentuh aku. Kau baru saja menyaksikan kelahiran anakmu dengan perempuan lain, dan kau berani bilang masih mencintaiku. Tapi itu kenyataan, Rima. Aku tidak bisa meninggalkan anak itu. Tapi aku juga tidak ingin kehilanganmu. Kau ingin memiliki kedua kami? Kau pikir ini zaman kerajaan di mana seorang suami boleh memiliki banyak istri? Tanyaku dengan pedas. Dia diam lagi, dan dari tatapan matanya yang menghindar, aku tahu itulah yang diinginkannya. Rima, tolong, pinta Masada. Suaranya lemah. Berilah kita kesempatan untuk memperbaiki ini. Aku janji akan mengatur semuanya. Ulfa dan anak itu tidak akan mengganggu kita. Mereka sudah mengganggu. Sadam, mereka sudah menghancurkan pernikahan kita malam ini. Tangisku tak terbendung lagi. Aku tidak akan pernah bisa melupakan pemandangan tadi. Kau memandangi mereka dengan penuh cinta. Sementara aku yang harus menolong persalinan perempuan yang merusak rumah tanggaku. Aku berjalan menuju pintu, mengambil tasku. Aku akan pulang. Jangan ikut aku. Tunggu, Rima. Bagaimana dengan besok? Dan seterusnya? Tanyanya dengan wajah panik. Kau tidur di sini saja. Jaga Gundik dan anak haramu itu. Kataku dengan getir sebelum membanting pintu klinik. Hujan masih deras ketika aku masuk ke dalam mobil. Tangisku meledak. Tubuhku menggigil tak terkendali. Semua kenangan indah selama 5 tahun pernikahan kami terbayang jelas. Janji setia di altar, pelukan hangat setiap pagi, rencana-rencana masa depan yang kita buat bersama. Dan kini, semua hancur berantakan. Di tengah isak tangisku, teleponku berdering. Dari layar terpampang foto Masada dan aku yang sedang tersenyum bahagia. Foto yang diambil bulan lalu di anniversary kita yang kelima. Aku mematikan teleponnya, menatap hujan di luar yang seakan tak pernah reda. Dalam hati yang hancur, sebuah tekad mulai tumbuh. Aku mungkin adalah korban malam ini, tapi aku tidak akan menjadi korban selamanya. Kau akan menyesal, Sadam, bisikku pada bayangannya di kaca mobil yang berembun. Kau dan Gundikmu akan membayar mahal untuk semua ini. Tapi pertama-tama, aku harus kuat. Harus bisa melewati malam yang paling menyakitkan dalam hidupku ini. Dengan tangan gemetar, aku menyalakan mesin mobil dan mulai menyetir pulang, meninggalkan klinik dan pengkhianatan yang baru saja kualami. Rumah yang biasanya terasa hangat dan nyaman, kini terasa sepi dan mengerikan. Setiap sudut mengingatkanku pada kebohongan yang telah berlangsung selama 2 tahun.
kasur tempat kita berdua tidur, meja makan tempat kita sarapan bersama, foto-foto kita di dinding, semuanya kini terasa palsu. Aku merobek semua sprei tempat kita biasa berbagi kehangatan, melemparkan bantal-bantal ke sudut ruangan, lalu merosot di lantai, menangis sepuas hati. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan, aku tidur sendirian di lantai kamar, dengan hati yang hancur dan masa depan yang tak pasti. Matahari pagi menyelinap melalui celah tirai jendela, menyinari wajahku yang bengkak karena semalaman menangis. Aku terbaring di lantai kamar, tubuhku pegal dan hatinya masih terasa hancur berkeping-keping. Kenangan malam tadi kembali menghantuiku. Wajah Ulfa yang kesakitan, tangisan bayi, dan pandangan penuh cinta Mas Sadam pada mereka berdua. Suara kunci berputar di pintu depan membuatku kaget. Mas Sadam pulang. Aku buru-buru berdiri, berusaha menata raut wajah meski dalam hati masih bergolak. Aku tidak ingin dia melihat betapa hancur diriku. Rima? Panggilnya dari ruang tamu dengan suara hati-hati. Aku mengambil napas dalam-dalam sebelum membuka pintu kamar. Aku di sini. Dia berdiri di sana dengan pakaian yang masih kusut sejak semalam. Matanya merah, tampak seperti tidak tidur semalaman. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya, mendekatiku dengan langkah ragu. Aku memalingkan muka. "Apa kau pikir aku bisa baik-baik saja setelah apa yang terjadi semalam?" "Dengar, Rima." Dia mencoba memegang bahuku, tapi aku menghindar. "Aku minta maaf. Aku tahu permintaan maaf tidak cukup. Tapi..." "Tidak, memang tidak cukup," potongku dengan tegas. "Tapi kita harus tetap menjalani hidup, bukan? Seperti biasa?" Matanya berbinar penuh harap. "Jadi kamu mau memaafkanku?" "Tidak," jawabku dingin. "Tapi aku juga belum siap untuk membuat keputusan besar. Untuk sementara, kita jalani saja semuanya seperti biasa. Aku janji akan memperbaiki semuanya. Rim, aku akan putus dengan Ulfa. Aku akan..." "Jangan," hardiku. "Jangan berjanji sesuatu yang tidak bisa kau tepati. Untuk sekarang, kita bertindak normal di depan umum. Tidak perlu ada yang tahu tentang masalah kita." Dia mengangguk patuh. "Apapun yang kau mau, Rima." Pagi itu, kami sarapan bersama seperti biasa. Tapi suasana terasa berbeda. Aku menyajikan kopi untuknya tanpa bicara. Sementara dia terus melirikku dengan penuh penyesalan. "Ada acara keluarga besok," katanya tiba-tiba. "Ibu minta kita datang untuk makan siang." Dadaku sesak. Keluarga Mas Sadam selalu menyukaiku, tapi sekarang segalanya berbeda. "Kita harus pergi." "Seperti biasa." "Kamu yakin bisa?" tanyanya khawatir. "Aku tidak punya pilihan, bukan?" jawabku sambil membersihkan meja. Sepanjang hari, aku berpura-pura normal. Menelepon klinik untuk mengatakan akan cuti hari ini, membersihkan rumah, menyiapkan makan siang, semua dilakukan dengan otomatis, sementara pikiran dan hatiku berada di tempat lain. Sorenya, saat Mas Sadam sedang mandi, teleponnya berdering. Dari layar terpampang nama, Ulfa. Darahku mendidih. Aku mengambil teleponnya dan menjawab. "Halo." Suara di seberang terdengar terkejut. "Oh, ini siapa?" "Ini Rima, istri Sadam. Ada yang bisa kubantu?" Diam sejenak. "Aku mau bicara dengan Sadam. Tolong panggilkan dia." Dia sedang tidak bisa menerima telepon. Lagi pula, bukankah semalam sudah cukup? Kau sudah dapat apa yang kau mau. Perhatiannya, anaknya. Apa masih kurang? Kamu pikir ini permainan, Rima? Suara Ulfa tiba-tiba menjadi tajam. "Aku mencintai Sadam, dan dia mencintaiku. Kami punya anak bersama. Kau pikir status sebagai istri seakan bertahan selamanya? Kau tahu, Ulfa," kataku dengan tenang yang dibuat-buat, "menjadi gundik itu menyedihkan. Selamanya kau akan menjadi rahasia. Selamanya anakmu akan disebut anak haram." "Dia bukan anak haram," hardiknya. "Sadam akan mengakuinya secara hukum." "Kita lihat saja," jawabku sebelum menutup telepon dan menghapus riwayat panggilan. Ketika Mas Sadam keluar dari kamar mandi, aku sudah duduk di sofa dengan ekspresi tenang. "Siapa tadi yang telpon?" tanyanya sambil mengeringkan rambut. "Tidak ada." "Salah sambung," jawabku sambil tersenyum tipis.
Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, kami tidur di tempat terpisah. Aku beralasan masih lelah secara emosional dan butuh ruang sendiri. Dia tidak berani membantah. Di balik pintu kamar yang terkunci, aku mengambil laptop dan mulai mencari informasi tentang hukum perceraian, hak-hak istri, dan pembagian harta gono gini. Air mataku sudah kering, digantikan oleh tekad baja. Keesokan harinya, kami berangkat ke acara keluarga seperti pasangan bahagia biasa. Aku memakai baju favorit Mas Adam, tersenyum manis, dan bahkan memegang tangannya saat masuk ke rumah mertua. "Rima, sayang," sapaan ibu mertua dengan hangat. "Kapan beri kami cucu? Lihat Tante Sari sudah punya 2 cucu loh." Dadaku seperti ditusuk pisau, tapi senyumku tidak luntur. "Bismillah, Bu. Doakan saja yang terbaik." Sepanjang acara, aku memperhatikan bagaimana Mas Adam bermain dengan keponakan-keponakannya. Ada kerinduan dalam matanya, kerinduan yang mungkin menjadi alasan dia mencari perempuan lain. Dalam perjalanan pulang, dia mencoba menjabat tanganku. "Terima kasih sudah datang hari ini, Rim. Kamu hebat." "Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan," jawabku singkat. "Sekarang bagaimana dengan kita? Apa kita bisa mulai lagi?" tanyanya penuh harap. Aku menatapnya lama. "Sadam, kau pikir cinta itu seperti keran yang bisa hidup dan mati sesuka hati? Kau mengkhianatiku selama 2 tahun, punya anak dengan perempuan lain, dan mengharapkan semuanya kembali normal dalam semalam. Dari tadi kamu baik-baik saja. Aku pikir. Aku baik-baik saja karena aku harus begitu." Potongku, suaraku mulai meninggi. "Tapi jangan kira ini berarti aku sudah memaafkanmu. Aku masih sangat marah, sangat terluka." Dia diam, menatap jalan depan. "Apa yang harus kulakukan untuk membuatmu percaya lagi?" "Pertama, jangan bohong lagi. Kedua, jangan janji sesuatu yang tidak bisa kau tepati. Ketiga, beri aku waktu." "Berapa lama waktu yang kau butuhkan?" "Aku tidak tahu," jawabku jujur. "Mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin selamanya." Sesampai di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan mengunci diri. Di balik topeng keluarga bahagia yang kupakai tadi, ada seorang perempuan yang hancur, marah, dan mulai merencanakan balas dendam. Aku membuka laptop lagi, kali ini mencari informasi tentang pengacara perceraian terbaik di kota. Aku juga mulai memeriksa rekening bersama, properti, dan aset-aset lainnya. Jika pernikahan ini benar-benar berakhir, aku tidak akan pergi dengan tangan hampa. Namun di sudut hati kecilku, masih ada secercah harapan bahwa mungkin saja, Mas Sadam benar-benar menyesal dan bisa berubah. Tapi harapan itu dengan cepat kupendam dalam-dalam. Setelah pengkhianatan sebesar ini, terlalu berisiko untuk percaya lagi. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri lama di depan cermin, memandangi perempuan asing yang terpantul. Perempuan dengan mata penuh luka tapi tekad membaja. Perempuan yang belajar bahwa terkadang, untuk bertahan hidup, kita harus memakai topeng dan menyimpan rencana di balik senyuman. 2 minggu telah berlalu sejak malam yang mengubah hidupku selamanya. 2 minggu aku hidup dalam kepura-puraan, tersenyum pada suamiku di pagi hari sementara malam harinya aku tidur dengan pintu kamar terkunci. 2 minggu menahan amarah setiap kali teleponnya berdering dan kulihat nama, Ulfa, di layar. Nama yang kini kuganti dengan, kontak kantor, agar tak lagi membuatku ingin membanting ponselnya. Hari ini adalah hari pertamaku kembali bertugas di klinik. Setiap sudut ruangan ini mengingatkanku pada malam itu. Bau desinfektan yang sama, suara AC yang sama, bahkan kursi plastik oranye tempatku duduk menangis setelah menolong persalinan yang menghancurkan hidupku. "Selamat datang kembali, Bu Rima," sapa Maya, bidan muda yang bertugas bersamaku. "Kami dengar kamu cuti karena keluarga sakit. Semua sudah baik-baik saja?" Aku memaksakan senyum. "Sudah lebih baik, terima kasih, Maya." Sepanjang shift, tanganku gemetar setiap kali ada pasien hamil yang datang. Setiap desahan napas, setiap rintihan kesakitan, membawaku kembali ke malam itu. Tapi aku harus kuat. Ini adalah ujian pertama dari rencanaku yang masih samar, untuk menjadi lebih tangguh dari sebelumnya. Saat jam istirahat, teleponku bergetar. Dari layar terpampang pesan dari Mas Sadam, "Malam ini ada rapat dengan klien. Pulang mungkin agak larut."
Jari-jariku mengetik balasan dengan dingin. Baik, hati-hati. Tapi sesuatu dalam diriku mendesak untuk mengecek. Aku membuka aplikasi pelacak lokasi yang kami bagikan, sisa dari masa ketika kami saling percaya. Titik lokasinya tidak berada di kantor atau restoran bisnis, tapi di sebuah apartemen di kawasan elit yang ku ketahui harganya selangit. Rapat klien? Batinku menyindir. Di apartemen mewah? Tanpa pikir panjang, aku mengambil tas dan berpamitan pada Maya. Ada urusan keluarga mendadak. Aku harus pergi sebentar. Matahari sore menyinari jalanan saat aku menyetir menuju apartemen itu. Hatiku berdebar kencang, campuran amarah dan keingintahuan. Apa yang akan kulakukan jika benar-benar menemukan mereka bersama? Aku parkir mobil di seberang jalan, tepat di depan supermarket mewah, dan menunggu. Tak sampai setengah jam, pintu keluar apartemen terbuka. Keluarlah Mas Sadam dengan tas belanja di satu tangan dan tangan lainnya mendorong kereta bayi. Di sampingnya, Ulfa berjalan dengan gaya sok cantik, memakai dress mahal yang pasti dibelikan Mas Sadam. Mereka berjalan ke arah supermarket. Ini kesempatanku. Aku turun dari mobil dan berjalan mendekati mereka dengan langkah pasti. Mas Sadam, Ulfa, kebetulan sekali bertemu kalian di sini. Wajah Mas Sadam berubah pucat. Rima, apa yang kamu lakukan di sini? Oh, kebetulan lewat setelah menjenguk teman di sekitar sini. Jawabku dengan senyum manis. Mataku beralih ke Ulfa yang tiba-tiba menjadi nervous. Sedang belanja kebutuhan Arka? Ulfa mengangguk kaku, tangannya erat memegang gagang kereta bayi. Iya, kebetulan stok susu dan popok habis. Wah, kebetulan sekali aku juga ahli dalam memilih kebutuhan bayi, kataku dengan ramah yang dipaksakan. Mau ku bantu? Tidak perlu, sahut Mas Sadam cepat. Kami bisa mengatasinya sendiri. Tapi aku sudah mengambil beberapa barang dari kereta belanja mereka. Ah, jangan sungkan. Bagaimanapun juga, Arka adalah bagian dari keluarga juga, bukan? Aku menatap Mas Sadam tajam saat mengucapkan kata-kata itu. Kami berjalan bersama memasuki supermarket. Suasana terasa tegang. Aku dengan sengaja berjalan di antara mereka berdua, memisahkan mereka. Kamu seharusnya tidak melakukan ini, Rima, bisik Mas Sadam padaku saat Ulfa sedang memilih susu formula. Aku hanya ingin membantu, sayang, jawabku dengan senyum tipis. Atau kamu lebih suka aku tidak peduli dengan keluarga kedua MU ini? Dia menarik napas dalam. Ini bukan tempat atau waktu yang tepat. Lalu kapan waktu yang tepat? Saat kau berbohong padaku tentang rapat klien? Atau saat kau meninggalkanku sendirian di rumah sementara kau berbelanja bahagia dengan gundikmu? Ulfa kembali dengan beberapa kaleng susu. Sudah, kita bayar saja. Arka mulai rewel. Aku melihat ke dalam kereta bayi. Bayi kecil itu memang mulai merengek. Ada sedikit rasa iba dalam hatiku, anak ini tidak bersalah dalam semua kekacauan ini. Biarkan aku yang bawa beberapa tasnya, tawariku saat mereka selesai membayar. Kalian kan harus mengurus bayi. Sebelum Mas Sadam menolak, aku sudah mengambil 2 tas belanja terberat. Kami berjalan keluar supermarket menuju tempat parkir. Saat menyeberang jalan kecil di depan apartemen, kakiku tiba-tiba terpeleset di atas permukaan yang licin. Aku terjatuh dengan dramatis, dan tas belanja yang kubawa terbuka, berantakan di aspal. Oh tidak, telur-telurnya, teriak Ulfa panik. 2 lusin telur organik mahal yang baru saja dibelinya kini pecah berantakan. Kuning telurnya mengalir di antara buah-buahan impor dan boks popok mahal. Maaf sekali, kataku dengan wajah penuh penyesalan yang kubuat-buat. Aku tidak lihat ada air di sini. Tadinya ingin membantu, malah jadi bencana. Mas Sadam membantu aku berdiri dengan wajah campur aduk, antara khawatir dan curiga. Kamu tidak apa-apa, Rim? Aku baik-baik saja, jawabku sambil menyeka rok yang sedikit kotor. Tapi belanjaan kalian? Ah, sayang sekali telur-telur ini. Harganya pasti tidak murah ya? Ulfa memandangiku dengan mata menyala. Kamu sengaja, ya? Kamu sengaja melakukan ini? Ulfa, tegur Mas Sadam. Tapi Sadam, lihat ini. Ratusan ribu rupiah terbuang. Dia pasti sengaja. Aku membuat wajah tersinggung yang sempurna. Mengapa aku harus melakukan itu? Aku hanya ingin membantu. Kecelakaan bisa terjadi pada siapa saja. Aku menatap Mas Sadam. Kamu juga percaya aku sengaja, Mas? Dia tampak bingung, terombang-ambing antara 2 perempuan dalam hidupnya. Tentu tidak, Rim. Kamu kan tidak seperti itu. Kepuasan kecil mengalir dalam diriku. Aku telah berhasil menanamkan keraguan dalam benak Ulfa, sementara tetap mempertahankan image baik di depan Mas Sadam. Begini saja, kataku sambil mengambil dompet. Aku akan ganti semua yang rusak.
Anggap saja sebagai hadap untuk Arka. Tidak perlu, potong Ulfa dengan kasar. Kami bisa beli sendiri. Tapi aku sudah mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dan menyodorkannya pada Mas Sadam. Ambil, Mas, untuk mengganti yang rusak. Dia menerimanya dengan ragu. Terima kasih, Rim. Kamu terlalu baik. Oh, aku tidak baik, pikirku dalam hati. Ini baru permulaan. Setelah mereka masuk apartemen dengan sisa belanjaan yang berantakan, aku kembali ke mobil dengan senyum kepuasan. Karma kecil telah kutebarkan hari ini. Mereka mungkin tidak menyadarinya sekarang, tapi ini adalah awal dari rencana besarku. Di dalam mobil, aku mengambil ponsel dan mengetik pesan pada Mas Adam. Maaf tadi merepotkan. Aku hanya ingin menerima kenyataan dan berusaha berbaikan. Tapi mungkin lebih baik jika lain kali kamu jangan berbohong padaku tentang di mana kamu berada. Beberapa menit kemudian, balasannya datang, kamu benar. Aku yang salah. Lain kali aku akan jujur. Aku tersenyum getir. Permainan telah dimulai. Dan kali ini, aku yang akan menulis aturannya. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, aku sudah duduk di meja makan dengan laptop terbuka. Mas Adam masih tertidur pulas di kamar tamu. Sebuah pengaturan baru sejak malam pengkhianatannya terungkap. Cahaya layar menerangi wajahku yang mulai menunjukkan garis-garis kelelahan dan ketegangan. Klik, klik, klik. Suara jari-jariku mengetik keyboard terdengar nyaring dalam keheningan fajar. Aku membuka satu persatu file keuangan perusahaan yang kusimpan rahasia di cloud pribadi. Hasil dari belajar selama seminggu terakhir dengan alasan ingin membantu mengurus administrasi. Rima, kamu sudah bangun? Suara Mas Adam dari balik pintu membuatku kaget. Aku cepat-cepat meminimalkan semua jendela di layarku. Sudah, Mas. Aku sedang buatkan sarapan. Sahutku sambil bergegas ke dapur. Dia masuk ruang makan dengan piyama yang masih kusut. Kok pagi-pagi sudah buka laptop? Oh, cuma cek email dari klinik saja. Jawabku sambil menuangkan kopi untuknya. Kamu tidur nyenyak? Tidak terlalu. Dia mengeluh sambil mengambil cangkir. Aku ada meeting penting pagi ini dengan investor baru. Proyek perumahan di Bintaro. Dadaku berdebar. Proyek Bintaro, inilah yang sedang kuperiksa tadi. Dalam catatan keuangan, ada beberapa pengeluaran besar yang dicatat sebagai biaya konsultan untuk proyek ini. Tapi nama konsultannya tidak jelas dan nomor info C-nya tidak lengkap. Wah, semoga meetingnya lancar ya, Mas. Ucapku sambil menyajikan telur mata sapi kesukaannya. Aku ikut senang kalau bisnis Mas semakin berkembang. Dia tersenyum, senang dengan dukunganku. Terima kasih, sayang. Aku janji setelah proyek ini beres, kita akan liburan ke Bali. Seperti dulu. Seperti dulu, kata-kata itu menggantung di udara seperti bau pesing. Tidak akan pernah bisa seperti dulu lagi. Boleh juga ide itu, jawabku ringan. Oh iya, tentang laporan keuangan perusahaan. Aku nemu beberapa hal yang kurang jelas. Mungkin nanti sore kita bisa bahas bersama. Wajahnya berubah sedikit. Laporan keuangan? Kamu tidak perlu repot-repot dengan itu, Rim. Aku yang urus. Tapi kan aku sudah belajar, Mas. Aku ingin benar-benar membantumu, kataku dengan wajah polos. Lagi pula, sebagai istri, aku harus paham kondisi keuangan keluarga kita, bukan? Dia tampak tidak nyaman tapi tidak bisa menolak. Baiklah, nanti malam kita lihat bersama. Setelah dia pergi meeting, aku kembali membuka file-file rahasia itu. Jam demi jam kuhabiskan untuk menganalisis setiap transaksi mencurigakan. Dan yang kutemukan membuat darahku mendidih. Dalam 6 bulan terakhir, ada lebih dari 9 transfer rutin, selalu di tanggal 5 setiap bulannya, ke sebuah rekening atas nama Ulfiana Sari. Jumlahnya selalu 15 juta rupiah. Uang bulanan untuk gundiknya. Batinku menyala-nyala. Tak hanya itu, ada pembayaran DP untuk apartemen tempat Ulfa tinggal, langsung dari rekening perusahaan. Juga pembelian mobil mini SUV yang tercatat sebagai kendaraan operasional, tapi plat nomornya sama dengan yang kulihat diparkir di depan apartemen Ulfa. Sorenya, saat Mas Adam pulang dengan wajah lelah, aku sudah menunggu di meja kerja dengan printout laporan keuangan. Meetingnya lancar? Tanyaku sambil menyodorkan segelas jus. Lumayan, jawabnya singkat. Matanya langsung tertuju pada tumpukan kertas di meja. Ini apa? Beberapa catatan yang ingin kubicarakan, ucapku dengan suara lembut. Aku khawatir ada yang tidak beres dengan pembukuan kita. Dia duduk dengan berat. Tidak beres bagaimana? Aku membuka halaman yang sudah kutandai. Misalnya nih, Mas, transfer rutin setiap bulan ke Ulfiana Sari ini. Siapa itu? Konsultan? Wajahnya pucat. Itu memang konsultan untuk urusan perizinan. Perizinan? Tapi jumlahnya selalu sama setiap bulan, dan tidak ada info C-nya. Menurut aturan perpajakan, ini bisa bermasalah loh. Dia mulai berkeringat. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku yang urus. Tapi aku sudah telusuri lebih lanjut, kataku sambil membalik halaman. Nama ini sama dengan, ya sudahlah. Mungkin hanya kebetulan.
Dia menatapku tajam. Apa maksudmu? Tidak apa-apa, Mas. Lalu yang ini, aku menunjukkan catatan pembelian apartemen. Kok perusahaan kita yang bayar DP-nya? Apa ini aset perusahaan? Rima, cukup, bentaknya tiba-tiba. Aku tidak suka caramu menyelidiki seperti ini. Aku berpura-pura tersinggung. Menyelidiki? Aku hanya ingin membantu. Aku khawatir kalau ada yang memanfaatkan kebaikan hatimu. Mas, kamu kan orangnya terlalu baik, mudah percaya pada orang lain. Strategiku berhasil. Amarahnya mereda digantikan oleh rasa bersalah. Maaf, aku tidak bermaksud membentak, katanya. Tapi percayalah padaku untuk urusan ini. Aku selalu percaya padamu, sayang, kataku sambil memegang tangannya. Tapi sebagai pasangan, kita harus saling melindungi. Aku tidak mau ada yang menyusup ke perusahaan kita dan menyalahgunakan kepercayaanmu. Dia menarik napas panjang. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin membantu merapikan pembukuan. Setidaknya, untuk transaksi-transaksi besar, harus ada invoice dan approval dari kita berdua. Untuk melindungi aset kita. Aku melihat konflik dalam matanya. Di satu sisi, dia tidak ingin aku tahu lebih banyak tentang pengeluarannya untuk Ulfa. Di sisi lain, menolak tawaranku akan tampak mencurigakan. Baiklah, akhirnya dia mengalah. Tapi hanya untuk transaksi di atas 50 juta saja. Tentu, Mas, jawabku manis. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kita. Malam itu, setelah dia tertidur, aku menyusun strategi berikutnya. Dengan akses ke pembukuan, aku bisa memantau setiap rupiah yang dialirkan ke Ulfa. Dan yang lebih penting, aku bisa mulai mengamankan aset-aset penting atas nama kami berdua. Keesokan harinya, dengan senyum kepuasan, aku mentransfer sebagian dana darurat perusahaan ke rekening investasiku atas nama kami berdua, tentu saja dengan catatan sebagai dana cadangan proyek. Ini adalah langkah pertamaku dalam melindungi hakku, sambil perlahan-lahan mengeringkan sumber keuangan yang selama ini menghidupi Ulfa dan anaknya. Setiap klik mouse terasa seperti menjahit jaring yang akan menjerat mereka berdua. Dan aku, Rima si istri baik, akan menjadi laba-laba yang sabar menunggu di tengah jaring itu. Minggu pagi yang seharusnya tenang tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk ketika bel rumah berbunyi nyaring. Aku yang sedang menikmati kopi di teras belakang, bergegas ke depan. Melalui lubang pintu, kulihat sosok yang tak kuinginkan. Ulfa berdiri di depan pintu dengan kereta bayi mewah dan senyum tipis yang penuh arti. Selamat pagi, Rima, sapanya dengan nada manis yang dibuat-buat. Kami sedang jalan-jalan pagi dan lewat sini. Kebetulan Arka rewel, bolehkah kami mampir sebentar? Jari-jariku mengeras ingin membanting pintu, tapi kendalikan diri. Dari sudut mataku, kulihat Mas Adam yang sedang baca koran di ruang tamu langsung tegang. Tentu saja, silakan masuk, kataku dengan keramahan palsu, membuka pintu lebar-lebar. Wah, Arka sudah besar ya. Mas Adam berdiri dengan wajah pucat. Ulfa, apa yang kau lakukan di sini? Oh, jangan marah, sayang, katanya masih dengan suara manis. Kebetulan lewat dan Arka kepanasan. Pikirku sekalian mampir, kan rumahnya juga besar dan sejuk. Kata, sayang, itu sengaja diucapkannya dengan lancar, membuatku ingin muntah. Tapi aku tersenyum lebih lebar. Betul sekali, Mas. Biarkan Ulfa dan Arka istirahat sebentar. Aku akan buatkan teh. Aku berjalan ke dapur dengan langkah tenang, meski jantung berdebar kencang. Ini adalah invasi teritorial, dan aku tidak akan membiarkannya menang. Ketika aku kembali dengan nampan berisi teh dan kue, Ulfa sudah duduk di sofa favoritku, sementara Mas Adam berdiri gelisah di dekat jendela. Rumahmu bagus sekali, Rima, puji Ulfa sambil matanya menyapu ruangan. Tapi kurang sentuhan feminin nih, ya? Mungkin perlu warna-warna yang lebih cerah. Oh, kami suka dengan suasana seperti ini, jawabku sambil menuangkan teh. Simple dan elegan, khas keluarga profesional. Sentilanku membuatnya sedikit tersipu. Dia mengambil gelas teh dengan gerakan sok anggun. Bagaimana kerja di klinik? Tidak takut tertular penyakit dari pasien? Tanyanya dengan kepura-puraan peduli. Justru menyenangkan bisa membantu sesama, jawabku. Apalagi membantu persalinan. Setiap bayi yang lahir adalah anugerah, meski kadang dalam situasi yang tidak ideal. Aku menatap Mas Adam saat mengucapkan kata-kata terakhir. Arka mulai rewel di kereta bayinya. Ulfa mengangkatnya dengan gemas. Dia mungkin lapar. Boleh aku gunakan dapur untuk menyiapkan susunya? Tentu, jawabku. Tapi biar aku saja yang bantu. Kamu kan tamu. Aku memandu Ulfa ke dapur, sementara Mas Adam tetap di ruang tamu dengan wajah was-was. Saat Ulfa sedang menyiapkan botol susu, aku berdiri di belakangnya. Kau berani sekali datang ke sini, bisikku dengan suara rendah sehingga hanya dia yang mendengar. Dia menoleh, senyum tipisnya masih terpampang. Kenapa tidak? Ini juga rumah Sadam, dan Arka adalah anaknya. Tapi ini rumahku, dan aku yang menjadi istri sahnya. Untuk saat ini, jawabnya dingin sebelum kembali tersenyum manis.
Setelah susu siap, kami kembali ke ruang tamu. Ulfa mulai menyusui Arka sambil sesekali melirik Mas Sadam. Sadam, lihatlah. Arka semakin mirip denganmu setiap hari, katanya dengan bangga. Mas Sadam hanya mengangguk kaku, matanya menghindar. Aku duduk di samping Ulfa, berpura-pura memperhatikan bayi itu. Sebagai bidan, mataku langsung menangkap sesuatu. Boleh aku pegang sebentar? Tanyaku. Ulfa ragu, tapi akhirnya menyerahkan Arka padaku. Aku memeriksa bayi itu dengan mata profesional. Ulfa, kataku dengan suara yang sengaja dibuat khawatir. Aku perhatikan mata dan kulit Arka agak kuning. Apakah kamu sudah periksa kadar bilirubinnya? Wajah Ulfa berubah panik. Kuning? Tapi kata dokter di klinik, itu normal untuk bayi baru lahir. Biasanya memang normal. Tapi jika berlanjut sampai usia segini, bisa jadi jaundice yang tidak tertangani. Itu berbahaya, bisa mempengaruhi perkembangan otaknya. Astaga, serius? Ulfa langsung mengambil kembali Arka dari tanganku, memeriksa bayi itu dengan cemas. Sebagai bidan, aku sering menangani kasus seperti ini, kataku dengan serius. Kamu harus segera bawa ke dokter spesialis anak. Jangan ditunda-tunda. Mas Sada mendekat dengan wajah khawatir. Memangnya parah, Rim? Bisa parah jika tidak ditangani, jawabku. Tapi tenang, selama cepat ditangani, Arka akan baik-baik saja. Aku menatap Ulfa. Kamu harus lebih perhatian pada tanda-tanda seperti ini. Sebagai ibu, kewajibanmu untuk memastikan kesehatan anakmu. Sentiran halus itu berhasil. Ulfa langsung berdiri dengan wajah pucat. Kita harus pergi, Sadam. Aku ingin bawa Arka ke rumah sakit sekarang juga. Tapi hari Minggu, mungkin tutup, bantah Mas Sadam. Tidak masalah, sahutku. Aku punya kenalan dokter spesialis anak yang bisa dihubungi darurat. Mau ku bantu telepon? Tidak perlu, jawab Ulfa cepat. Kami bisa urus sendiri. Terima kasih untuk sarannya. Dia bergegas membereskan barang-barangnya, kereta bayi dibawanya dengan kasar. Senyum sok manisnya sudah hilang, digantikan oleh wajah cemas dan sedikit marah. Setelah mereka pergi, Mas Sada menatapku lama. Apakah tadi serius? Arka dalam bahaya. Sebagai bidan, aku hanya melakukan kewajiban memberikan peringatan, jawabku ambigu. Tapi kamu lihat sendiri kan, Ulfa sebagai ibu tidak cukup peka dengan kondisi anaknya sendiri. Dia menghela napas. Mungkin karena dia ibu baru. Butuh pengalaman. Pengalaman tidak ada hubungannya dengan perhatian, Mas. Seorang ibu yang baik akan peka sejak awal. Aku berjalan ke dapur membersihkan gelas-gelas yang baru saja digunakan, menyembunyikan senyum kepuasanku. Hari ini, aku tidak hanya berhasil membuat Ulfa panik dan tidak nyaman, tapi juga menunjukkan pada Mas Adam betapa tidak kompetennya perempuan itu sebagai ibu. Pertempuran hari ini dimenangkan tanpa pertumpahan darah. Tapi perang masih panjang. Dan aku mulai menikmati permainan ini. Ruangan pertemuan klinik terasa pengap meski AC berderu kencang. Semua bidan berkumpul untuk rapat bulanan. Tapi pikiranku melayang jauh. Sudah sebulan sejak kehancuran rumah tanggaku, dan setiap hari adalah pertempuran untuk tetap waras. Dan terakhir, suara kepala bidan Siska memecah lamunanku. Ada kabar baik dari Yayasan Kesehatan ASEAN. Mereka membuka program beasiswa spesialisasi neonatologi di National University Hospital Singapore. Dadaku berdebar kencang. Neonatologi, spesialisasi perawatan bayi baru lahir. Ini adalah bidang yang selalu kuidamkan, tapi tertunda karena menikah dan fokus membangun rumah tangga. Beasiswa ini menanggung biaya pendidikan, akomodasi, dan memberikan tunjangan hidup, lanjut bidan Siska. Masa studi 6 bulan dengan kemungkinan magang diperpanjang. Persyaratannya ketat, dan hanya menerima 3 peserta dari Indonesia. Jari-jariku mengetuk-ngetuk meja dengan gugup. Ini adalah jalan keluar. Ini adalah kesempatanku untuk melarikan diri dari kekacauan ini, untuk membangun kembali diriku yang hancur. Bidan Rima. Bidan Siska menatapku langsung. Aku rasa kamu kandidat yang tepat. Pengalamanmu 8 tahun di bidang kebidanan, plus kemampuan bahasa Inggrismu yang baik. Semua mata tertuju padaku. Terima kasih, Bu. Tapi ini mendadak. Boleh saya pikirkan dulu? Tentu. Tapi deadline pendaftaran 2 minggu lagi. Silakan yang berminat ambil formulirnya di meja saya. Begitu rapat usai, aku langsung mengambil formulir pendaftaran. Tanganku gemetar memegang kertas-kertas yang bisa mengubah hidupku. Serius, Rim? Kamu mau mendaftar? Tanya Maya sambil berjalan bersamaku ke ruang istirahat. Kenapa tidak? Ini kesempatan emas. Jawabku mencoba bersikap biasa. Tapi, Mas Sadam setuju? Kan harus tinggal di Singapura 6 bulan. Aku mengambil napas dalam. Maya, ada banyak hal yang tidak kamu tahu. Aku butuh perubahan. Matanya menunjukkan empati. Ada masalah dengan kalian? Bisa dibilang begitu, jawabku singkat. Tolong jangan sebarkannya. Malam harinya, aku menyiapkan dokumen-dokumen dengan hati-hati. Ijazah,
transkrip nilai, sertifikat pelatihan, surat rekomendasi, semua kususun rapi. Ini adalah tiket kebebasanku. Rima, kamu sedang apa? Mas Sadam masuk ke kamar kerja dengan wajah penasaran. Aku mendaftar beasiswa, jawabku tanpa menoleh. Spesialisasi neonatologi di Singapura. 6 bulan. Diam sejenak. Singapura? 6 bulan? Kapan rencana ini? Baru hari ini diumumkan. Aku pikir ini kesempatan bagus untuk mengembangkan karir. Dia duduk di sampingku, wajahnya berkerut. Tapi, kita bisa berpisah selama itu? Lagi pula, buat apa spesialisasi? Kerjamu sekarang sudah baik. Aku akhirnya menoleh padanya. Aku tidak ingin selamanya hanya jadi bidan biasa, Sadam. Aku ingin lebih. Atau, kamu tidak ingin aku sukses? Bukan itu maksudku. Dia membela diri. Tapi kita sudah berencana untuk program bayi tahun ini. Ingat, kita janji akan lebih serius mencoba setelah ulang tahun pernikahan kita. Program bayi, kata-kata itu seperti pisau di hatiku. Setelah semua yang terjadi, dia masih berpura-pura seolah kita masih bisa punya bayi bersama? Sadam, kataku dengan suara datar. Setelah semua yang terjadi, kamu masih berpikir kita akan punya bayi? Wajahnya pucat. Aku pikir kita sedang berusaha memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan tidak sama dengan melupakan pengkhianatan, jawabku. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Dan ini caranya. Jadi kamu mau lari dari masalah? Bukan lari, tapi berkembang. Aku butuh ruang untuk bernapas, untuk menjadi diri sendiri lagi. Bukan sekedar istri yang terluka. Suaraku mulai meninggi. Dia menghela napas panjang. Kapan berangkatnya kalau diterima? 2 bulan lagi. Aku akan tinggal di asrama kampus. Dan biayanya? Sepenuhnya ditanggung beasiswa. Bahkan ada tunjangan hidup. Dia diam lama, lalu tiba-tiba bertanya dengan suara curiga. Ini ada hubungannya dengan Ulfa dan Arka, bukan? Kamu mau menjauh dari mereka? Aku menatapnya tajam. Ini ada hubungannya dengan aku, Sadam. Dengan masa depanku. Tapi jika kamu mau berpikir seperti itu, silakan. Aku kembali menyusun dokumen-dokumenku, memberi isyarat percakapan usai. Tapi dia belum selesai. Kalau kamu tidak diterima. Enel three otherwise. Jawabku dalam bahasa Inggris. Tapi aku akan terus mencari cara untuk berkembang, dengan atau tanpa beasiswa ini. Dia berdiri, wajahnya campur aduk antara kesal dan khawatir. Aku tidak menyangka kamu bisa menjadi begitu egois. Egois? Kata itu membuatku tertawa getir. Setelah kamu menghancurkan pernikahan kita, kamu berani menyebutku egois karena ingin memperbaiki hidupku. Tanpa menunggu balasannya, aku berdiri dan mengambil tas berisi dokumen. Aku akan ke klinik untuk fotokopi dan scan dokumen. Jangan tunggu aku makan malam. Di klinik yang sepi, aku duduk sendirian di depan komputer. Jari-jariku menari di atas keyboard, mengisi formulir online dengan penuh keyakinan. Setiap kolom yang terisi terasa seperti menjahit kembali potongan diriku yang hancur. Di bagian alasan mendaftar, aku mengetik. Saya percaya bahwa setiap bayi yang lahir berhak mendapatkan awal kehidupan yang terbaik. Pengalaman 8 tahun sebagai bidan telah mengajarkan saya bahwa ilmu tidak pernah berhenti berkembang, dan saya ingin memberikan kontribusi lebih besar dalam bidang neonatologi. Kesempatan ini tidak hanya akan mengembangkan karir saya, tetapi juga memampukan saya untuk menyelamatkan lebih banyak kehidupan dan menjadi inspirasi bagi bidan-bidan lainnya. Tidak ada kata tentang suami yang berselingkuh, tentang hati yang hancur, tentang rencana balas dendam. Ini murni tentang Rima si bidan, bukan Rima si istri yang terluka. Saat mengklik tombol submit, ada perasaan lega yang luar biasa. Untuk pertama kalinya sejak malam yang mengerikan itu, aku merasa memegang kendali atas hidupku sendiri. Dalam perjalanan pulang, kuhubungi Maya. Aku sudah submit pendaftaran. Serius? Cepat sekali. Doakan ya, semoga keterima. Terima kasih, Mei. Aku akan berusaha semampuku. Rima, apa ini ada hubungannya dengan masalahmu dengan Mas Adam? Aku menarik napas. Iya, tapi bukan cuma itu. Ini untukku, Mei. Untuk masa depanku. Dukungmu selalu. Rim, kamu pantas dapat kebahagiaan. Saat memasukkan kunci ke pintu rumah, aku tersenyum tipis. Apapun yang terjadi dengan beasiswa ini, satu hal yang pasti, Rima yang baru telah lahir. Dan dia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya lagi. 3 minggu telah berlalu sejak aku mengajukan aplikasi beasiswa. Ketegangan di rumah semakin memuncak bagai bom waktu yang siap meledak. Mas Sadam semakin sering pulang larut, selalu dengan dalih rapat atau urusan proyek. Sementara aku menggunakan kesempatan itu untuk menyelidiki lebih dalam keuangan perusahaan. Malam ini, hujan turun lagi, mengingatkanku pada malam nahas itu. Tapi kali ini, aku tidak lagi menjadi korban yang lemah. Aku duduk di meja kerja dengan laptop terbuka, dikelilingi printout laporan keuangan dan bukti transfer. Pintu depan terbuka. Aku pulang. Rim,
teriak Mas Sadam dengan suara lelah. Aku tidak menjawab. Aku tetap fokus pada layar laptop, menyusun bukti-bukti yang akan kugunakan. Diam saja? Kamu marah karena aku telat lagi? Dia mendekat, masih mengenakan jas hujan yang meneteskan air. Aku tidak marah, Mas. Aku hanya menemukan sesuatu yang menarik, kataku tanpa menoleh. Dia berdiri di belakangku, melihat layar laptop. Aku bisa merasakan kakunya. Apa itu? Ini laporan transfer 3 bulan terakhir. Jawabku dengan suara datar. Ada sesuatu yang aneh. Dia menarik napas dalam. Rima, kita sudah bahas ini. Itu untuk keperluan bisnis. Bisnis? Akhirnya aku menoleh, menatapnya langsung. Kalau untuk bisnis, kenapa transfernya selalu ke rekening Ulfiana Sari? Dan kenapa jumlahnya meningkat dari 15 juta menjadi 25 juta per bulan? Wajahnya pucat. Dia membantu urusan administrasi proyek. Administrasi? Aku mengangkat alis. Tapi di sini ada transfer 50 juta untuk biaya kesehatan. Dan 100 juta untuk perawatan bayi. Sejak kapan perusahaan kita jadi asuransi kesehatan? Dia mulai berkeringat. Itu bantuan karena dia sedang kesulitan. Kesulitan? Suaraku mulai meninggi. Dia tinggal di apartemen mewah, pakai mobil SUV baru, belanja di supermarket premium, tapi bilang sedang kesulitan. Rima, tolong. Dia mencoba memegang bahuku, tapi kuhindari. Tunggu, masih ada lagi. Potongku sambil mengambil selembar kertas. Ini apa? Transfer 200 juta untuk DP investasi properti? Tapi propertinya atas nama Ulfiana Sari. Dia terdiam, wajahnya berkerut. Sadam, dalam 3 bulan terakhir saja, kamu sudah mengalirkan hampir 0,5 miliar untuk perempuan itu. Sementara untuk operasional perusahaan, kamu bilang lagi susah? Sementara gaji karyawan telat? Sementara supplier menagih? Kamu tidak mengerti. Dia butuh bantuan. Arka butuh biaya perawatan. Bentaknya tiba-tiba. Arak? Anak itu? Aku berdiri, tak lagi bisa menahan amarah. Kamu berani bilang anak itu butuh biaya perawatan? Sedangkan kita yang sudah menikah 5 tahun, kamu selalu bilang kita harus hemat karena lagi resesi. Jangan bandingkan. Situasinya berbeda. Berbeda? Memangnya kenapa dengan situasi kita? Kita juga ingin punya anak. Kita juga butuh biaya untuk program bayi. Tapi kamu selalu bilang mahal. Kamu selalu bilang tunggu dulu. Air matanya mulai mengembang. Aku terjebak. Rima, aku tidak bisa meninggalkan anak itu. Tapi kamu bisa meninggalkan aku? Kamu bisa mengorbankan pernikahan kita? Kamu bisa menguras perusahaan yang kita bangun bersama untuk perempuan simpananmu? Dia menunduk, bahunya terguncang. Aku tidak bermaksud semuanya terjadi di luar kendali. Di luar kendali? Teriakku. Suaraku memecah kesunyian malam. Transfer ratusan juta itu terjadi karena kamu mengetik angka-angkanya. Kamu yang mengeklik tombol konfirmasi. Itu semua dalam kendalimu, Sadam. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Dia membentak balik. Aku tidak bisa membiarkan anakku menderita. Anakmu? Itu pilihanmu, Sadam. Kamu memilih untuk berselingkuh. Kamu memilih untuk tidak pakai kondom. Kamu memilih untuk menghamilinya. Sekarang kamu harus bertanggung jawab pada pilihanmu tanpa mengorbankan hakku. Kami berdiri berhadapan seperti 2 petarung di arena. Nafasnya tersengal-sengal. Sementara dadaku naik turun menahan amarah. Aku beri kamu 2 pilihan, kataku akhirnya, suaraku dingin dan tegas. Pertama, kamu putus semua hubungan dengan Ulfa, serahkan urusan anak itu melalui jalur hukum yang jelas, dan kembalikan semua uang perusahaan yang kamu pakai untuk mereka. Atau, tanyanya dengan suara bergetar, atau aku akan bongkar semuanya. Pada keluarga, pada partner bisnis, pada semua supplier. Aku akan pastikan semua orang tahu kalau Sadam si kontraktor sukses ternyata hanya penipu yang menguras perusahaan untuk gundiknya. Dia terlihat seperti ditampar. Kamu tidak akan berani. Coba saja, tantangku. Aku sudah simpan semua bukti. Transfer, info palsu, bahkan foto-foto kamu bersama mereka. Aku kirim salinannya ke email amanku. Jika sesuatu terjadi padaku, semua bukti itu akan otomatis terkirim ke orang-orang yang perlu tahu. Dia menatapku dengan ketakutan. Kamu? Kapan menjadi seperti ini? Aku menjadi seperti ini karena kamu memaksaku. Sadam, perempuan lemah yang kamu tinggalkan di klinik malam itu sudah mati. Sekarang yang ada adalah perempuan yang akan melindungi dirinya sendiri. Dia merosot di kursi, tangan menutupi wajah. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Itu pilihanmu. Tapi ingat, waktu kamu hanya sampai besok sore. Jika transfer untuk Ulfa bulan ini masih berjalan, aku akan eksekusi ancamanku. Aku berjalan meninggalkannya sendirian di ruang kerja. Di kamar, aku mengunci pintu dan merosot di lantai, tubuh gemetar. Pertengkaran itu menguras tenaga. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar mengambil kendali.
Beberapa jam kemudian, ada suara ketukan pelan di pintu. "Rima, kamu masih bangun?" Suara Mas Sadam terdengar lemah. "Aku. Ada apa?" Aku akan lakukan permintaanmu. Tapi tolong, beri aku waktu 1 minggu. Aku harus bicara pada Ulfa dulu." 1 minggu. Tidak lebih. Jawabku melalui pintu yang terkunci. "Terima kasih. Dan, maafkan aku, Rima. Aku benar-benar menyesal." Aku tidak menjawab. Kata, "Maaf, sudah tidak ada artinya lagi. Yang kutunggu sekarang adalah tindakan." Dari balik jendela kamar, kulihat hujan masih turun. Tapi kali ini, hujan terasa seperti pembersihan, mencuci semua kepalsuan dan pengkhianatan. Aku mungkin telah kehilangan suamiku, tapi aku menemukan diriku yang sebenarnya. Dan perempuan baru ini tidak akan mudah disakiti lagi. Senin pagi, aku sedang memeriksa persediaan obat di klinik ketika teleponku berdering. Dari layar terpampang nomor yang sudah kukenal. Nomor Ulfa. Aku biarkan berdering beberapa kali sebelum akhirnya mengangkat. "Halo? Rima? Ini Ulfa." Suaranya terdengar panik. "Arka demam lagi. Sudah 2 hari ini suhunya naik turun. Dan sekarang dia batuk-batuk." Sebagai bidan, naluriku langsung siaga. Tapi sebagai perempuan yang dizalimi, ada bagian dari diriku yang hampir merasa puas. "Sudah dibawa ke dokter?" Tanyaku profesional. "Sudah. Tapi dokternya cuma kasih paracetamol biasa. Katanya cuma flu. Tapi aku khawatir." "Rima." Mukanya pucat dan dia sering menangis. Aku menarik napas dalam. Batuknya seperti apa? Kering atau berdahak? Apakah napasnya terdengar sesak? Aku tidak yakin. Sepertinya berdahak. Aku dengar suara grog-grog di dadanya. Itu bisa berarti bronkiolitis. Bayi seusia Arka rentan terkena itu. Kamu harus bawa ke UGD jika napasnya mulai cepat atau bibirnya membiru. Astaga. Serius? Suaranya semakin panik. Tapi Sadam sedang keluar kota untuk urusan bisnis. Aku tidak tahu harus minta tolong siapa. Di balik telepon, aku bisa mendengar tangisan Arka yang rewel. Ada sedikit rasa iba, bayi itu memang tidak bersalah dalam semua ini. "Ulfa, tenang dulu. Coba ceritakan gejalanya dari awal." Dia menghirup napas dalam. 2 hari lalu dia mulai pilek dan agak demam. Aku kira cuma flu biasa. Tapi semalam batuknya mulai parah, dan sekarang demamnya naik sampai 38,5. Apakah dia masih mau minum susu? Agak berkurang. Dia sering batuk sampai muntah. Ini sudah masuk kategori gawat darurat, Ulfa. Kamu harus bawa dia ke rumah sakit sekarang. Jangan tunggu besok. Tapi dia masih ragu. Tapi dokter tadi bilang tidak apa-apa. "Ulfa," suaraku tegas. Aku sudah 8 tahun jadi bidan. Aku pernah menangani bayi dengan gejala seperti ini yang akhirnya harus dirawat intensif. Dengarkan aku. Dia akhirnya menyerah. "Baiklah. Tapi, bisakah kamu menemuiku di rumah sakit?" Aku takut sendirian. Permintaannya membuatku terkejut. Tapi kemudian aku menyadari, ini adalah kesempatan emas. "Tentu," jawabku. "RS Premier dekat apartemenmu punya UGD anak yang bagus. Aku akan temui kamu di sana dalam 30 menit. Saat tiba di UGD, Ulfa sudah ada di sana dengan Arka yang terbungkus selimut. Wajahnya pucat dan mata sembab. "Terima kasih sudah datang, Rima," katanya dengan suara lemah. Untuk pertama kalinya, senyum sok manisnya hilang. Aku segera memeriksa Arka. Bayi itu memang terlihat lesu, napasnya agak cepat, dan ada suara mengi saat bernapas. "Kamu benar," kata seorang perawat yang mendekat. Dia menunjukkan gejala bronkiolitis. "Kami akan lakukan nebulizer dan observasi." Saat Arka dirawat, aku dan Ulfa duduk di ruang tunggu. Suasana antara kami canggung. Aku tidak menyangka kamu mau membantuku," ucapnya akhirnya. "Arka tidak bersalah. Sebagai bidan, aku punya kewajiban moral," jawabku dingin. Dia menunduk. "Aku tahu kamu membenciku. Bukan kebencian, Ulfa, tapi kekecewaan yang mendalam. Kamu tahu dia sudah menikah, tapi tetap meneruskan hubungan." "Aku mencintainya, Rima," bisiknya. "Dan ketika tahu aku hamil." "Kamu pikir cinta membenarkan segalanya? Cinta tidak memberi hak padamu untuk menghancurkan rumah tangga orang." Dia menyelimuti kami beberapa saat. "Sadam bilang kamu mengancam akan meninggalkannya," ucapnya akhirnya. Aku tersenyum tipis. "Bukan mengancam, tapi memberinya pilihan. Dia tidak bisa memiliki kita berdua. Tapi Arka butuh ayah. Dan aku butuh suami yang setia. Kamu pikir hanya kamu yang punya hak?" Dokter keluar dari ruang perawatan. "Bu Ulfa, kami perlu merawat Arka untuk observasi 24 jam. Bronkiolitisnya sudah mulai parah." Ulfa langsung menangis. "Apakah dia akan baik-baik saja?" "Dengan perawatan yang tepat, ya. Tapi ini peringatan untuk ibu.
Bayi seusia Arka sangat rentan. Ibu harus lebih peka dengan gejalanya. Aku berdiri. Sudah ada yang menghubungi Sadam? Ulfa menggeleng. Aku tidak berani. Dia marah terakhir kali karena aku ganggu saat meeting penting. Biarkan aku yang hubungi, ujarku. Aku menelepon Mas Sadam. Begitu tersambung, suaranya terdengar kesal. Rima, aku sedang meeting penting. Ada apa? Meeting bisa ditunda. Anakmu dirawat di RS Premier karena bronkiolitis parah. Dokter bilang harus observasi 24 jam. Astaga, serius? Bagaimana bisa? Tanya saja pada gundikmu yang tidak peka dengan gejala sakit anaknya sendiri. Jawabku tajam sebelum menutup telepon. Ulfa memandangku dengan mata berlinang. Kenapa kamu harus bilang begitu padanya? Karena itu benar. Sebagai ibu, kamu harusnya lebih waspada. Tapi kamu terlalu sibuk menikmati kehidupan mewah yang dia beri sampai lalai dengan kewajibanmu. Dia tidak bisa membantah. Air matanya mengalir deras. 1 jam kemudian, Mas Sadam tiba dengan wajah panik. Dia langsung menghampiri Ulfa. Bagaimana Arka? Kenapa sampai harus dirawat? Ulfa menangis lebih kencang. Aku tidak tahu. Sadam, aku pikir cuma flu biasa. Aku berdiri, mengumpulkan tas. Sudah ada yang jaga di sini. Aku permisi. Rima, tunggu, panggil Mas Sadam. Terima kasih sudah membantu. Aku menoleh, memandangi mereka berdua. Ingat janjimu, Sadam. 1 minggu. Di mobil, aku menarik napas dalam. Adegan tadi mengingatkanku pada betapa rapuhnya kehidupan yang mereka bangun di atas pengkhianatan. Ulfa mungkin telah merebut suamiku, tapi dia tidak siap dengan konsekuensinya. Menjadi ibu tunggal yang harus menghadapi semua masalah sendirian. Sesampai di rumah, kudapati email dari panitia beasiswa. Jantungku berdebar kencang saat membukanya. Kepada Ibu Rima, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Anda lolos ke tahap wawancara. Senyum kecil mengembang di bibirku. 1 langkah lagi menuju kebebasan. Sementara mereka sibuk dengan drama kehidupan mereka, aku perlahan membangun jalan keluarku sendiri. 2 minggu setelah wawancara beasiswa, sebuah email resmi akhirnya tiba di inboxku. Saat itu aku sedang bertugas jaga malam di klinik, menikmati kesendirian yang menenangkan sambil menyusun laporan medis. Hujan ringan membasahi jalanan di luar, menciptakan suasana yang kontemplatif. Ding! Suara notifikasi email membuat jantungku berdebar. Dari pengirim, ASEAN Healthcare Scholarship Committee. Dengan jari-jari gemetar, aku membukanya. Subjek, Congratulations. Scholarship Award Letter. Dear Mrs. Rima, with great pleasure, we would like to inform you that you have been selected as one of the recipients of the ASEAN Healthcare Scholarship for Neonatology Specialization at National University Hospital Singapore. Aku tak bisa membaca lebih jauh. Air mata kebahagiaan mengalir deras. 6 bulan. 6 bulan kebebasan. 6 bulan untuk menyembuhkan luka. 6 bulan untuk membangun kembali diriku. Yes! Teriakku sendiri di ruangan yang sepi, tinjuku meninju udara. Tanpa berpikir panjang, aku mencetak surat penerimaan itu dan menyimpannya rapat-rapat di tas. Ini adalah senjataku, tiket menuju kehidupan baru. Tapi aku harus memilih waktu yang tepat untuk mengumumkannya. Pukul 11 malam saat aku pulang, Mas Sadam masih terbangun di ruang tamu. Matanya merah, wajahnya lelah. Kamu dari mana? Aku coba telepon beberapa kali. Katanya dengan nada menuduh. Jaga malam. Seperti biasa. Kenapa? Ada apa? Jawabku sambil meletakkan tas dengan hati-hati. Dari tadi siang aku coba hubungi kamu. Arka masih di rumah sakit. Dokter bilang butuh perawatan lebih lama. Oh, kataku singkat, berjalan ke dapur mengambil air mineral. Tapi kan sudah ada Ulfa yang jaga. Dan kamu juga sudah sering menengok. Apalagi yang kurang? Dia berdiri, mendekatiku. Rima, ini tentang anakku. Apakah kamu tidak punya empati sedikit pun? Aku menoleh, menatapnya tajam. Empati? Seperti empatimu padaku ketika kau berselingkuh? Seperti empatimu ketika kau berbohong padaku selama 2 tahun? Itu berbeda. Ini tentang nyawa anak kecil. Dan pernikahan kita? Itu tentang apa? Tentang kesetiaan? Tentang komitmen? Atau itu tidak penting bagimu? Dia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tidak ingin bertengkar. Aku hanya butuh dukunganmu. Aku sudah memberi dukungan selama 5 tahun, Sadam. Tapi yang kudapat adalah pengkhianatan. Aku berjalan meninggalkannya di dapur, masuk ke kamar. Tapi dia mengikutiku. Ada apa dengan kamu belakangan ini? Kamu jadi sangat dingin. Bahasamu tajam, sikapmu jauh. Apa kita tidak bisa mulai lagi dari awal? Saat itulah aku memutuskan. Ini waktunya. Aku diterima di beasiswa Singapura.
kataku tiba-tiba, suaraku datar. Dia terkesiap. Apa? Beasiswa neonatologi. 6 bulan. Aku berangkat 2 minggu lagi. Wajahnya berubah pucat. 2 minggu? Tapi, kita belum membicarakan ini. Kamu tidak bilang kalau wawancaranya sudah lewat. Kenapa aku harus bilang? Kamu kan tidak pernah bilang padaku tentang Ulfa sampai aku menemukanmu di klinik malam itu. Ini balas dendam, ya? Kamu sengaja ingin menghancurkan aku. Aku tertawa getir. Ini bukan tentang kamu, Saddam. Ini tentang aku. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Bukan untukmu, bukan untuk pernikahan kita, tapi untuk Rima. Dia merosot di kursi, wajahnya hancur. Jadi, kamu akan meninggalkanku. Aku akan pergi selama 6 bulan. Apa yang akan terjadi setelah itu, kita lihat saja. Tapi perusahaan, rumah, apa yang akan kulakukan sendirian? Kamu tidak sendirian, kan? Kamu masih punya Ulfa dan Arka. Jawabku dingin. Mungkin ini kesempatan bagus untuk kamu memutuskan siapa yang benar-benar kamu inginkan. Aku ingin kamu. Aku sudah putus dengan Ulfa. Seperti yang kamu minta. Benarkah? Aku menyilangkan tangan. Tadi siang kamu di rumah sakit menemaninya. Kamu masih transfer uang untuknya. Kamu masih peduli padanya. Jadi jangan bilang sudah putus. Dia tak bisa menyangkal. Tapi Arka. Jangan selalu bersembunyi di balik Arka. Kamu masih punya perasaan pada Ulfa. Akui saja. Dia menyelimuti kamar kami. Akhirnya, dia mengangguk pelan. Aku masih sayang padanya. Tapi aku juga sayang padamu. Aku bingung. Nah, akhirnya jujur juga, kataku. Nah, selama 6 bulan ini, kamu punya waktu untuk memikirkan apa yang benar-benar kamu inginkan. Tapi ingat, aku tidak akan menunggu. Aku mengambil surat penerimaan beasiswa dari tas dan meletakkannya di depannya. Ini buktinya. Aku sudah terima. Aku akan berangkat, dengan atau tanpa restumu. Dia membaca surat itu dengan wajah semakin pucat. National University Hospital ini bergengsi sekali. Ya, dan aku pantas mendapatkannya. Dia menatapku lama, seperti baru menyadari sesuatu. Kamu, selama ini aku tidak sadar betapa cerdas dan ambisiusnya kamu. Karena kamu terlalu sibuk dengan gundikmu sampai tidak memperhatikan istrimu sendiri. Dia menghela napas panjang. Kapan berangkatnya? Tanggal 15. Aku sudah urus visa dan semuanya. Tinggal packing saja. Dan, apa kita masih ada kesempatan? Aku tidak tahu, Saddam. Tapi selama 6 bulan ini, aku ingin kamu memikirkan satu hal. Apa yang akan kau lakukan jika posisiku dan Ulfa terbalik? Jika aku yang punya anak dengan laki-laki lain, tapi tetap memintamu menungguku. Dia tak menjawab, tapi dari wajahnya aku tahu dia mulai memahami. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dengan senyum kecil. Aku mungkin kehilangan suami, tapi aku mendapatkan diriku kembali. Dan itu adalah pertukaran yang sepadan. Keesokan harinya, aku mulai mempersiapkan kepergianku dengan diam-diam. Setiap baju yang kumasukkan ke koper terasa seperti melangkah menuju kebebasan. Setiap dokumen yang kususun rapi adalah tiket menuju kehidupan baru. Dan yang terpenting, surat penerimaan beasiswa itu kusimpan di dompetku. Sebagai pengingat bahwa di balik semua kesedihan dan pengkhianatan, masih ada harapan untuk kebahagiaan. Hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-6. Pagi itu, Mas Saddam sudah berdiri di depan pintu kamarku dengan buket bunga mawar merah dan kotak hadiah kecil. Wajahnya penuh harap, seperti anak kecil yang berharap diampuni. Selamat ulang tahun pernikahan, Rim. Ucapnya lembut saat aku membuka pintu. 6 tahun yang penuh kebahagiaan bersamamu. Aku menerima bunga itu dengan anggukan. Terima kasih. Buka hadiahnya. Desaknya penuh semangat. Dengan acuh, aku membuka kotak itu. Di dalamnya tergeletak kalung emas dengan liontin berbentuk hati yang dihiasi berlian kecil. Persis seperti yang selalu kuidamkan dulu. Ini indah, kataku, berusaha terdengar tulus. Seperti kamu, bisiknya, mencoba mencium pipiku tapi ku hindari. Aku harus bersiap ke klinik. Ada jadwal vaksinasi bayi hari ini, ucapku sambil meletakkan kalung kembali ke kotaknya. Wajahnya jatuh. Tapi, aku sudah pesan makan malam di restoran favorit kita, yang dulu selalu kita kunjungi setiap anniversary. Aku tidak janji bisa datang, Saddam. Jadwalku padat. Tolong, Rim, untuk kenangan. Aku menghela napas. Aku coba.
Tapi jangan harap terlalu banyak. Sepanjang hari di klinik, pikiranku melayang pada kalung itu. Aku ingat betul, setahun yang lalu di anniversary kelima, aku menunjukkan gambar kalung persis seperti itu padanya. Saat itu dia bilang harganya terlalu mahal. Tiba-tiba bisa membelinya sekarang. Batinku sinis. Saat istirahat, tanpa sengaja aku membuka galeri foto di ponsel Mas Adam yang tertinggal di rumah dan kusimpan untuk diantar nanti. Aku iseng membuka folder Proyek Bintaro. Folder yang sering dipakainya untuk menyembunyikan foto-foto Ulfa. Dan di sanalah, di antara foto-foto konstruksi, terselip gambar yang membuat darahku mendidih. Foto Ulfa dengan kalung yang persis sama, diambil seminggu yang lalu. Kaptionnya, "Thank you for my early anniversary gift, sayang. Love you forever." Aku berdiri terpaku, tangan gemetar memegang ponsel. Jadi bukan hanya bunga dan perhatian yang dibagi, tapi juga hadiah anniversary, kalung yang seharusnya simbol cinta eksklusif antara suami istri. Malam itu, saat Mas Sada menjemputku di klinik, aku masih bisa menahan amarah. Aku duduk di sampingnya di mobil, diam 1000 bahasa. "Kamu masih mau ke restoran?" Tanyanya penuh harap. "Tentu," jawabku dengan senyum tipis. "Tapi aku harus ambil dokumen dulu di rumah. Ada laporan darurat yang harus kuselesaikan." Sesampai di rumah, sementara dia menunggu di mobil, aku dengan cepat menuju garasi. Mobilnya yang Mercedes hitam, mobil kebanggaannya, terparkir rapi. Dengan gerakan cepat, aku menuangkan sekantung gula ke dalam tangki bensinnya. Cukup untuk membuat mesin mogok dalam perjalanan, tapi tidak cukup untuk merusak permanen. "Sudah siap?" tanyanya saat aku kembali. "Siap," jawabku, menyimpan senyum kepuasanku. Restoran mewah itu hanya 2 kilometer dari rumah. Tapi tepat di tengah perjalanan, mesin mobil mulai tersendat-sendat. "Aneh," gumam Mas Adam. "Ini baru saja servis." Mobil semakin lambat, sampai akhirnya mogok total di persimpangan jalan yang ramai. Klakson berbunyi dari belakang. "Astaga, tidak sekarang," keluhnya, mencoba menyalakan mesin berulang kali. "Sepertinya kita harus membatalkan makan malam," ucapku dengan wajah polos. "Mau ku tolong panggil Derek?" Dia menghela napas frustrasi. "Ini memalukan. Dan aku ada meeting penting besok pagi dengan investor dari Jepang." "Meeting jam berapa?" "Jam 7 pagi. Mereka jadwal ke proyek langsung." "Wah, semoga mobilnya bisa diperbaiki malam ini juga," ucapku, berpura-pura khawatir. Sementara Mas Adam sibuk menelepon bengkel, aku diam-diam mengirim pesan pada sekretarisnya, "Mas Adam mobil mogok. Meeting besok dengan investor Jepang mungkin perlu dijadwal ulang." Aku tahu persis investor Jepang itu sangat ketat dengan waktu. Menunda meeting berarti kehilangan proyek. Malam itu berakhir dengan kami naik taksi pulang, dan Mas Adam harus meminjam mobilku untuk meeting besok, yang sudah pasti akan ditunda karena pesanku tadi. Saat kita tiba di rumah, dia melepas jas dengan wajah muram. 6 tahun anniversary yang gagal, keluhnya. Sepertinya nasib sial sedang mengikutiku. Atau mungkin karma, batinku, sambil tersenyum kecil. Keesokan harinya, seperti yang kuduga, investor Jepang itu membatalkan kerjasama. Mereka tidak terima ditunda last minute. Proyek senilai miliaran rupiah itu hilang begitu saja. Saat Mas Adam pulang dengan wajah hancur, aku sedang duduk tenang di teras minum teh. "Kamu tahu berapa kerugian kita?" hardiknya. 5 miliar, bahkan lebih." "Tenang, Mas. Masih ada proyek lain," kataku dengan tenang. "Tidak, kamu mengerti. Ini investor penting. Mereka akan membuka pintu untuk proyek-proyek besar lainnya." Aku menyeruput teh. "Mungkin ini tanda bahwa kamu harus fokus pada apa yang benar-benar penting. Seperti memperbaiki pernikahan kita." Dia menatapku tajam. "Apa maksudmu?" "Tidak ada. Cuma berpikir, mungkin ada alasan di balik semua ini." Malam itu, saat dia tertidur lelah di sofa, aku berdiri di depan jendela kamar, memandangi bintang-bintang. Karma kecil telah bekerja. Dia kehilangan proyek besarnya, sama seperti aku kehilangan suami yang setia. Tapi ini baru permulaan. Masih ada 4 hari lagi sebelum kepergianku ke Singapura. Dan aku punya rencana-rencana lain yang menunggu untuk dijalankan. 3 hari sebelum kepergianku ke Singapura, suasana rumah terasa seperti kuburan, hening, dingin, dan penuh dengan kenangan yang sudah mati. Mas Adam tampak semakin kurus dan lesu, matanya berkantung hitam, dan pakaiannya yang biasanya selalu rapi kini terlihat kusut. Malam itu, hujan turun dengan deras, mengingatkanku pada malam pertama pengkhianatannya terungkap. Aku sedang menyelesaikan packing terakhir ketika terdengar suara ketukan pelan di pintu kamar. "Rima, bisa kita bicara?" Suara Mas Adam terdengar parau. Aku membuka pintu. Dia berdiri dengan postur membungkuk, memegangi segelas air dengan tangan gemetar. "Apa yang terjadi?" tanyaku, mengizinkannya masuk. Dia duduk di tepi tempat tidur,
menatap koper-koper yang sudah hampir siap. 6 hari lagi. Aku masih tidak percaya kamu benar-benar akan pergi. Itu sudah keputusanku, Sadam. Aku tahu. Dia menunduk, memutar-mutar gelas di tangannya. Bisakah kita bicara jujur? Tanpa amarah, tanpa tuduhan? Seperti dulu? Aku menghela napas, lalu duduk di kursi di hadapannya. Katakan apa yang ingin kau katakan. Dia mulai dengan suara bergetar. Aku tidak bisa tidur seminggu terakhir. Setiap kali menutup mata, yang terbayang adalah wajahmu yang kecewa, tangisan Arka, dan wajah Ulfa yang penuh tuntutan. Aku diam, membiarkannya melanjutkan. Perusahaanku hampir bangkrut. Rima. Setelah kehilangan proyek dengan investor Jepang, 3 supplier besar memutuskan kerjasama. Aku harus meminjam dari bank untuk membayar gaji karyawan bulan ini. Itu sayang sekali. Ucapku, berusaha terdengar simpatik. Yang paling menyakitkan, air matanya mulai mengalir, adalah menyadari bahwa selama ini, yang menahan perusahaan tetap bertahan adalah kamu. Aku terkejut. Apa maksudmu? Perhitunganmu yang teliti, pengelolaan kas yang hati-hati, bahkan saran-saran bisnis yang selama ini aku anggap remeh semuanya ternyata penting. Tanpa itu, semuanya runtuh. Dia menatapku, matanya penuh penyesalan. Aku terlalu sombong. Rim, aku pikir aku yang menjalankan segalanya, padahal kamu adalah pondasinya. Kamu baru menyadarinya sekarang? Tanyaku, tidak bisa menahan diri. Dengar aku, Rima. Dia bersimpuh di depanku, tangannya memegangi lututku. Aku bersalah. Aku menghancurkan pernikahan kita. Aku menyia-nyiakan perempuan terbaik yang pernah aku miliki. Aku menarik napas dalam, merasakan campuran kemenangan dan kesedihan. Kenapa butuh waktu sampai segini untuk menyadarinya? Karena aku idiot. Hardiknya pada dirinya sendiri. Aku terbuai oleh pujian Ulfa, oleh rayuannya yang membuatku merasa seperti dewa. Dia membuatku merasa kuat, sementara kamu selalu membuatku merasa harus menjadi lebih baik. Jadi itu salahku? Karena membuatmu merasa tidak cukup baik? Bukan, itu salahku. Karena aku tidak bisa menerima bahwa untuk menjadi baik, aku harus mengakui kelemahanku. Dan di depan Ulfa, aku bisa berpura-pura sempurna. Aku berdiri, berjalan ke jendela. Kamu tahu, Sadam, selama 5 tahun pernikahan kita, aku selalu percaya bahwa cinta kita cukup kuat untuk menghadapi segala masalah. Tapi ternyata, cinta tidak cukup ketika hanya datang dari satu sisi. Aku masih mencintaimu, Rima, bisiknya. Dengan cara yang kacau dan egois, tapi itu benar. Aku tidak lagi yakin apa itu cinta, Sadam. Bagiku sekarang, cinta seharusnya tidak menyakiti. Cinta seharusnya membangun, bukan menghancurkan. Dia menarik napas dalam. Aku sudah putus dengan Ulfa. Benar-benar putus. Aku blokir nomornya, tutup semua aksesnya ke rekeningku. Tapi Arka. Dia menghela napas berat. Aku akan penuhi kewajibanku sebagai ayah. Tapi murni sebagai ayah. Tidak ada hubungan lain dengan Ulfa. Apa kamu yakin bisa? Tanyaku, masih ragu. Tidak, jawabnya jujur. Tapi aku akan berusaha. Untukmu, untuk kita. Aku menatapnya lama. Di matanya, untuk pertama kalinya, aku melihat kerentanan yang tulus. Bukan manipulasi, bukan drama, tapi penyesalan yang dalam. Sadam, ucapku pelan. Aku masih akan pergi ke Singapura. Ini bukan tentang kamu atau Ulfa lagi. Ini tentang aku. Dia mengangguk, air matanya mengalir deras. Aku tahu. Dan kamu pantas mendapatkan itu. Kamu pantas mendapatkan segala yang terbaik. Dia berdiri, berjalan ke pintu. Sebelum pergi, dia menoleh sekali lagi. Apakah masih ada harapan untuk kita? Aku memandangi wajahnya yang hancur, mengingat semua kenangan indah yang pernah kami bagikan. Tapi juga mengingat betapa dalam lukanya. Aku tidak tahu, Sadam. Mungkin selama 6 bulan ini, kita berdua akan menemukan jawabannya. Dia mengangguk pelan. Aku akan menunggumu, Rima. Berapapun lama yang kamu butuhkan. Setelah dia pergi, aku merosot di lantai, tubuh gemetar. Pengakuannya tadi menyentuh bagian dari diriku yang masih mencintainya. Tapi bagian lainnya, bagian yang lebih kuat, ingat betapa hancurnya aku malam itu di klinik. Aku berdiri dan menyelesaikan packing. Di dasar koper, kuselipkan foto pernikahan kami, bukan sebagai simbol harapan, tapi sebagai pengingat akan apa yang pernah kami miliki dan apa yang telah hilang. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak mengunci pintu kamar. Tapi Mas Sadam juga tidak mencoba masuk. Kami tetap terpisah oleh tembok yang dia bangun sendiri. Tembok pengkhianatan yang mungkin terlalu tinggi untuk didaki lagi. Dan dalam kesendirianku, aku mulai menerima bahwa beberapa luka terlalu dalam untuk sembuh sepenuhnya. Beberapa kepercayaan terlalu hancur untuk direkatkan kembali. Mungkin tujuan ke Singapura bukan untuk memperbaiki pernikahan kami, tapi untuk belajar melangkah tanpanya.
Bandara Internasional Soekarno-Hatta ramai seperti biasa. Suara deru pesawat, dentang troli bagasi, dan percakapan dalam berbagai bahasa memenuhi ruang keberangkatan. Aku berdiri di depan pintu check-in, dikelilingi oleh koper dan kenangan. Mas Sadam berdiri di hadapanku, wajahnya pucat meski pagi itu cerah. Dia memakai kemeja biru yang kupilihkan, warna yang selalu membuat matanya bersinar. Tapi hari ini, matanya redup. Semua dokumen sudah diperiksa? Tanyanya, suaranya serak. Sudah. Paspor, tiket, surat beasiswa, semuanya. Jawabku sambil merapikan tas tangan. Dia mengangguk, tangannya masuk ke saku celana. Aku, ada sesuatu untukmu. Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat. Ini, untuk berjaga-jaga. Dengan penasaran, aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar cek dengan jumlah yang membuat mataku terbelalak. 500 juta? Sadam, apa ini? Tabungan darurat. Untukmu di Singapura. Aku tahu beasiswa sudah menanggung semuanya. Tapi, ingin memastikan kamu tidak kekurangan apa-apa. Aku menatapnya, bingung. Tapi perusahaan sedang kesulitan. Kamu seharusnya tidak. Diam, potongnya lembut. Ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Sebagai suami. Suara pengumuman keberangkatan memecah suasana. Passengers for Singapore Airlines Flight SQ935 to Singapore. Please approach to gate 5 for final boarding. Dadaku sesak. Ini saatnya. Aku harus pergi, kataku. Suaraku hampir bergetar. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Rima, sebelum kamu pergi, ada satu hal yang harus kukatakan. Aku diam, menunggu. Aku melepaskanmu. Aku terkesiap. Apa? Dengan berat hati, aku melepaskanmu. Kamu tidak perlu merasa terikat padaku selama di Singapura. Kamu bebas untuk menemukan kebahagiaanmu sendiri. Sadam, aku tidak. Tolong, potongnya, matanya penuh air mata. Biarkan aku melakukan ini. Ini satu-satunya hal yang bisa kuberikan padamu sekarang, kebebasan. Dia mengambil tanganku, menaruh cek itu di telapak tanganmu. Gunakan ini untuk memulai hidup baru. Untuk apapun yang kamu butuhkan. Tapi pernikahan kita lihat nanti. Setelah 6 bulan. Jika kamu memilih untuk kembali, aku akan menunggumu. Tapi jika tidak. Dia menarik napas dalam, aku akan memahami. Aku memandangi wajahnya, wajah yang pernah sangat kukenal, kini terasa asing. Di balik semua rasa sakit dan kemarahan, ada secercah rasa sayang yang tersisa. Terima kasih, bisikku, merasakan beban yang terangkat dari pundakku. Untuk pengertianmu. Dia tersenyum getir. Belajarlah dari kesalahanku, Rima. Jangan seperti aku. Pengumuman kedua terdengar, lebih mendesak kali ini. Aku mengambil tas ransel. Aku harus benar-benar pergi sekarang. Dia mengangguk. Tidak bisa lagi berkata-kata. Saat aku berbalik untuk bergabung dengan antrian, dia memanggil namaku untuk terakhir kalinya. Rima. Aku menoleh. Kamu adalah cinta terbesarku. Selamanya. Aku tersenyum kecil. Lalu berbalik dan berjalan menuju gerbang keberangkatan tanpa menoleh lagi. Air mata akhirnya tumpah, membasahi pipiku. Bukan karena sedih, tapi karena kelegaan. Di dalam pesawat, saat mesin mulai menderu, aku mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan terakhir padanya. Terima kasih untuk segalanya. Untuk 5 tahun indah sebelum semuanya hancur. Aku harap kamu menemukan kedamaian yang kamu cari. Jaga dirimu. Lalu, sebelum pesawat lepas landas, aku menghapus nomornya dari kontak. Bukan karena kebencian, tapi karena ini adalah bagian dari melepaskan. Saat pesawat mengudara, meninggalkan Jakarta di bawah, aku merasakan kedamaian yang aneh. Babak baru dalam hidupku akan segera dimulai. Sebuah kehidupan di mana aku adalah prioritas utamanya. 6 bulan, pikirku sambil memandang awan di bawah. Waktu yang cukup untuk menyembuhkan, untuk tumbuh, dan untuk menemukan diriku lagi. Dan untuk Mas Sadam, aku berharap dia menemukan jalan yang benar. Bukan untukku, tapi untuk dirinya sendiri. Karena terkadang, cinta terbesar adalah melepaskan dengan ikhlas. Pesawat mendarat dengan halus di Bandara Changi. Saat aku melangkah keluar, udara lembab yang hangat menyambutku.
berbeda dengan AC dingin yang kutinggalkan di dalam kabin. Suara announcements dalam bahasa Inggris, Mandarin, dan Melayu memenuhi ruang kedatangan, mengingatkanku bahwa aku sekarang berada di negara asing, sendirian. "Welcome to Singapore," ucap petugas imigrasi dengan senyum ramah setelah memeriksa pasporku dan surat beasiswa. "Thank you," jawabku, merasa gelombang kebebasan yang aneh mengaliri tubuhku. National University Hospital, NUH, telah mengatur asrama untuk para peserta beasiswa. Kamar kecil di lantai 12 itu sederhana tapi lengkap. Tempat tidur tunggal, meja belajar, kamar mandi dalam. Yang paling kusuka adalah jendela besar yang menghadap ke kota Singapura. Pemandangan gedung-gedung tinggi yang menjulang dan lalu lintas yang sibuk membuatku merasa seperti karakter di film baru. Hari pertama di NUH adalah serangkaian orientasi yang melelahkan tapi mendebarkan. Dr. Aisyah Tan, supervisor program neonatologi, menyambut kami, 3 peserta beasiswa dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand. "Selamat datang di program spesialisasi neonatologi," ucap Dr. Tan dengan bahasa Inggris yang fasih. "Di sini, kalian akan belajar tidak hanya teori, tapi juga praktik langsung di NICU, Neonatal Intensive Care Unit. Bersiaplah untuk bekerja keras." Ruang NICU membuatku terpana. Bayi-bayi prematur yang kecil renta terbaring di inkubator, dikelilingi oleh mesin-mesin canggih dan para perawat yang telaten. Aroma antiseptik memenuhi udara, dan suara monitor yang konstan menjadi soundtrack ruangan ini. "Kalian akan dirotasi di berbagai bagian NICU," jelas Dr. Tan. "Mulai dari perawatan bayi extremely low birth weight, hingga manajemen komplikasi pernapasan." Di hari ketiga, aku mendapat pengalaman pertama menangani bayi prematur dengan berat hanya 800 gram. Tanganku gemetar saat membantu memasang selang makanan. "Steady, Rima," bisik Nur Selim, perawat senior yang mendampingiku. "Take and feel your energy, Al." Aku menarik napas dalam, mengingatkan diriku pada pelatihan yang sudah kujalani. Perlahan, rasa panik itu mereda, digantikan oleh fokus profesional. Kehidupan di Singapura ternyata tidak hanya tentang kerja. Aku mulai menikmati eksplorasi sendirian di hari libur. Naik MRT ke Orchard Road hanya untuk window shopping, mencoba makanan di Hawker Center, atau sekadar duduk di Gardens by the Bay menikmati pemandangan. Suatu sore, saat aku sedang belajar di perpustakaan kampus, seorang pria mendekatiku. "Excuse me, are you one of the scholarship students from Indonesia?" Tanyanya dengan aksen Singapura yang khas. Aku mengangguk. "Yes, I'm Rima. I'm Dr. Raj, from the Cardiology Department. I heard about your group. Welcome to NUH." Dia kemudian mengajakku kopi di kantin rumah sakit. Dr. Raj ternyata keturunan India Singapura, lahir dan besar di sini. Percakapan kami mengalir dari topik medis hingga budaya Asia. "It must be hard being away from your family," ujarnya simpatik. "A little," jawabku. "But it's also liberating." Dia tersenyum mengerti. "Sometimes we need distance to find ourselves." Minggu-minggu berlalu dengan cepat. Aku mulai mahir dalam menangani kasus-kasus kompleks di NICU. Dr. Tan bahkan memujiku atas ketelitian dalam memantau bayi dengan congenital heart disease. "Your background as a midwife is a great asset, Rima," pujinya suatu hari. "You have that gentle touch with the newborns." Pujian itu membuatku tersenyum bahagia. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa dihargai karena kompetensiku, bukan karena drama kehidupan pribadiku. Di malam hari, kadang kesepian menyergap. Aku memandangi foto pernikahan yang masih kusimpan di laci, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di Jakarta. Tapi setiap kali rasa rindu itu datang, aku ingat pada janjiku pada diri sendiri. Ini waktunya untuk fokus pada Rima. Suatu akhir pekan, aku memutuskan untuk menjelajahi Little India. Warna-warni dan hiruk-pikuk kawasan itu menyenangkan. Saat sedang memilih sari di sebuah toko, teleponku berdering. Dari layar terpampang nomor yang tidak kukenal. "Halo, Rima, ini Maya." "Maya, senang mendengar suaramu. Kenapa pakai nomor asing?" "Aku lagi liburan di Singapura. Kebetulan banget kan? Bisa ketemu?" Pertemuan dengan Maya di restoran Indonesia di Bugis Junction terasa seperti oase di padang pasir. Dia membawa banyak kabar dari rumah, tentang klinik, tentang teman-teman, dan tentu saja, tentang Mas Adam. Dia sering nanyain kamu,
Rim, ungkap Maya sambil menyantap nasi padang. Tapi kelihatannya kurus dan lesu. Katanya perusahaannya lagi bermasalah. Aku menghela napas. Dia membuat pilihannya. Mei, sekarang aku membuat pilihanku. Maya memegang tanganku. Aku bangga sama kamu. Rim, kamu kuat. Kekuatan? Ya, itulah yang kurasakan sekarang. Kekuatan yang datang dari kemandirian, dari pencapaian profesional, dari kemampuan untuk bertahan sendirian. Saat mengantar Maya kembali ke hotelnya, dia memberiku pelukan erat. Kamu bahagia di sini, ya? Tanyanya. Aku tersenyum, tulus untuk pertama kalinya dalam lama. Iya, Mei. Aku bahagia. Dan itu benar. Di antara kesibukan rumah sakit dan petualangan di kota baru ini, aku menemukan potongan diriku yang hilang. Potongan yang tidak didefinisikan oleh status sebagai istri, tapi oleh passion sebagai bidan, oleh rasa ingin tahu sebagai pelajar, dan oleh keberanian sebagai perempuan yang memulai hidup baru. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka jendela kamar dan memandang lampu-lampu kota. Jakarta terasa sangat jauh, baik secara geografis maupun emosional. Dan untuk pertama kalinya, itu tidak membuatku sedih. Aku sedang membangun kehidupan baru. Dan kehidupan ini, meski masih dalam tahap awal, terasa menjanjikan. 6 bulan di Singapura telah berlalu bagai mimpi. Hari terakhirku di Nuh diisi dengan presentasi hasil studiku di hadapan para dokter senior. Aku berdiri percaya diri di depan slide presentasi yang menunjukkan data keberhasilan perawatan bayi-bayi prematur yang kutangani. Kesimpulannya, dengan pendekatan kombinasi antara kangaroo care dan monitoring ketat terhadap saturasi oksigen, kita dapat mengurangi masa rawat bayi prematur hingga 15%, ujarku menutup presentasi. Dr. Tan berdiri, memberikan tepuk tangan. Excellent work, Rima. Your research will be implemented in our standard operating procedure. Saat sedang berkemas di asrama, teleponku berdering. Dari layar terpampang nomor Indonesia yang tidak kukenal. Halo. Bu Rima? Ini Pak Hendra, akuntan perusahaan Mas Sadam. Suara di seberang terdengar gugup. Pak Hendra? Ada apa? Kenapa menghubungi saya? Maaf mengganggu, Bu. Tapi, perusahaan sedang dalam masalah besar. Beberapa kreditor sudah melaporkan ke kepolisian. Mas Sadam dia hilang sejak 3 hari yang lalu. Kursi yang kududuki terasa goyah. Apa? Hilang? Ya, Bu. Setelah proyek terakhir gagal dan supplier menuntut, dia seperti menghilang. Kami tidak bisa menghubunginya. Dan, Ulfa, apa dia tahu? Sudah kami hubungi. Katanya juga tidak tahu. Dia malah minta uang untuk biaya hidup, karena Mas Sadam sudah berhenti memberi nafkah sejak 2 bulan lalu. Aku menutup mata, mencerna semua informasi ini. Meski sudah tidak lagi mencintainya, kabar tentang kehancuran Sadam masih menyedihkan. Pak Hendra, apa yang bisa saya lakukan? Kami butuh akses ke dokumen-dokumen perusahaan. Mungkin Bu Rima bisa membantu? Kami tahu dulu Bu Rima yang mengatur banyak administrasi. Aku menghela napas panjang. Saya akan pulang besok. Kita bicara langsung. Penerbangan pulang ke Jakarta terasa berbeda dengan kepergianku dulu. Kali ini, aku kembali sebagai Rima yang baru. Lebih percaya diri, lebih kuat, dan lebih mandiri. Sesampai di bandara, tidak ada yang menjemput. Aku langsung menuju kantor perusahaan. Pemandangan yang menyambutku membuat hatiku terenyuh. Kantor yang dulu ramai kini sepi. Hanya ada Pak Hendra dan beberapa staf setia yang tersisa. Bu Rima, sambut Pak Hendra dengan wajah lega. Akhirnya Anda datang. Ceritakan semuanya dari awal, Pak. Duduk di ruang rapat yang dulu menjadi kebanggaan Sadam, Pak Hendra menjelaskan keruntuhan bisnis yang sistematis. Proyek gagal satu persatu, supplier tidak dibayar, hingga akhirnya kreditor melakukan penagihan melalui jalur hukum. Yang paling parah, Bu, kata Pak Hendra dengan suara bergetar, Mas Sadam ternyata menggelapkan dana proyek untuk keperluan pribadi. Untuk Ulfa, batinku, tapi tidak kuucapkan. Di mana rumahnya sekarang? Tanyaku. Masih di rumah yang sama, Bu. Tapi katanya akan disita bank minggu depan. Malam itu, aku berdiri di depan rumah yang dulu kutinggali. Rumah yang penuh kenangan, kini terlihat suram. Lampu tidak menyala, dan halaman depan dipenuhi sampah daun. Dengan kunci cadangan yang masih kusimpan, aku membuka pintu. Bau apek menyergap. Rumah yang dulu selalu rapi kini berantakan. Botol-botol minuman berserakan, piring kotor menumpuk di wastafel. Sadam, panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku menyalakan lampu dan menjelajahi rumah. Di ruang keluarga,
kutemukan dia tertidur di sofa dengan pakaian yang masih lengkap. Wajahnya kurus, jenggot tumbuh tidak terurus, dan bau alkohol menyengat. Dia terbangun saat aku mendekat. Matanya merah, tidak fokus. "Rima, apa-apa kau hantu?" gumamnya. "Bukan, Sadam. Aku benar-benar di sini." Dia duduk perlahan, mengusap matanya. "Kau pulang." Aku dengar tentang perusahaan. Dia tertawa getir. "Sudah hancur, Rim. Semuanya. Seperti yang kau inginkan." "Ini bukan yang kuinginkan, Sadam. Aku tidak menginginkan kehancuranmu. Tapi kau membenciku. Kau ingin melihatku menderita." Aku duduk di depannya. "Aku tidak membencimu. Aku hanya tidak lagi mencintaimu seperti dulu." Air matanya mulai mengalir. "Aku telah kehilangan segalanya. Rima, perusahaan, rumah, mobil, bahkan Ulfa." "Ulfa?" Dia mengangguk, terseduh. "Dia pergi. Membawa Arka. Katanya tidak mau hidup susah bersamaku. Setelah semua yang kuberi padanya." "Karma," pikirku. Tapi melihatnya seperti ini, rasanya tidak ada kemenangan. "Sadam, kamu butuh bantuan. Kamu tidak bisa terus seperti ini." "Apa gunanya? Semuanya sudah hancur." "Tidak," kataku tegas. "Kamu masih hidup. Kamu masih punya kesempatan untuk membangun kembali." Dia menatapku, bingung. "Mengapa kau masih peduli? Setelah semua yang kulakukan padamu?" "Karena dulu kita pernah saling mencintai. Dan karena aku sudah belajar bahwa kebahagiaanku tidak tergantung pada penderitaanmu." Aku berdiri. "Aku akan mencarikanmu tempat rehab. Dan aku akan membantu Pak Hendra menyelesaikan urusan perusahaan sebisaku." "Kau mau membantuku?" "Bukan untukmu, Sadam. Tapi untuk penutupan yang baik. Agar aku bisa benar-benar melangkah maju." 2 minggu kemudian, Sadam masuk pusat rehabilitasi. Aku menggunakan sebagian uang tabunganku untuk membayar depositnya. Sementara itu, dengan bantuan pengacara, aku berhasil merundingkan penyelesaian utang-utang perusahaan tanpa harus melibatkan pidana. Hari ketika rumahnya akhirnya disita bank, aku menemaninya mengambil barang-barang pribadi. "Semuanya pergi," bisiknya sambil memandangi rumah kosong. "Tapi yang paling kusesali adalah kehilanganmu." "Kadang kita harus kehilangan segalanya untuk menemukan diri sendiri," jawabku. "Seperti yang kualami di Singapura." Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, kulihat kedamaian di matanya. "Kau benar. Mungkin ini yang kubutuhkan, reset total." Saat kami berjalan keluar dari rumah untuk terakhir kalinya, dia berhenti. "Rima, terima kasih. Untuk semuanya. Untuk cintamu dulu, untuk pengampunanmu sekarang. Aku tidak sepenuhnya memaafkanmu, Sadam. Tapi aku sudah berdamai dengan masa lalu kita." Dia mengangguk. "Itu sudah lebih dari yang kuharapkan." Kami berpisah di depan gerbang. Dia menuju rehab, sementara aku menuju apartemen kecil yang baru kusewa. 2 jalan yang berbeda, 2 kehidupan yang terpisah. Malam itu, di apartemen baruku yang sederhana, aku berdiri di balkon memandang kota Jakarta. Ada rasa sedih, tapi juga harapan. Sadam mendapatkan karmanya, kehilangan segalanya karena keserakahannya. Tapi aku memilih untuk tidak menjadi bagian dari balas dendam itu. Aku telah menemukan kekuatanku di Singapura. Kini, saatnya menggunakan kekuatan itu untuk membangun kehidupan baru, sepenuhnya untuk diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, masa depan terasa cerah, penuh dengan kemungkinan-kemungkinan baru yang menanti.